juga tidak tahu ayah kaisar. Mengapa saya harus mengurusnya? Anak yatim, tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhuge. Lalu, bagaimana dengan Zhuge Shenfeng? Dia adalah keponakan angkatnya. Sebelumnya, saat saya pergi, mendengar dari murid dalam bahwa itu adalah Zhuge Shenfeng, keponakan angkat yang diakui. Saya kira itu adalah anggota keluarga Zhuge. Tidak menyangka, adalah murid dari sekte luar. Baiklah, ayo kembali bersamaku untuk menemui ayah kaisar. Terima kasih, saudara kaisar. Senjata. Pangeran, identitas Lin Huaigu tidak jelas. Tidak perlu dibahas untuk saat ini. Tapi di tempat Xiao Ren, Zhuge Shenfeng ini sangat menghargainya. Jika hal ini menjadi besar, akan berdampak buruk bagi pangeran. Membunuhnya. Dan saya harus turun tangan sendiri. Temukan alasan yang sah. Zhuge Shenfeng juga tidak bisa berkata banyak. Kau pergi sampaikan pesan kepada Nihai, agar dia mengurus dengan baik. Xiao Ren ini adalah. Tunggu sampai kembali. Akan menjadi menarik. Putri yang dikirim untuk pernikahan politik, membunuh suami dan kembali ke dalam negeri. Dinodai oleh orang hutan. Memiliki adik perempuan seperti ini. Saya melihat dia, Li Xiaoyun. Bagaimana dia bisa bersaing dengan kakak keempat saya untuk warisan? Oh, adik perempuanku yang malang. Ini adalah kesalahan kakak yang tidak mengurusmu dengan baik. Membuatmu menderita. Orang-orang kerajaan ini memang satu demi satu, penuh karakter. Yang bisa disebut adik perempuan oleh Li Yunran. Hanya bisa menjadi pangeran ketiga, Li Xiaoyun. Tapi dia berakting terlalu tidak tulus. Ran Er, ini adalah kesalahan saya sebagai kakak. Tidak layak, hingga membuatmu menderita seperti ini. Semuanya salah saya. Saya pasti akan membuat hutan. Membayar harga. Yang mulia pangeran keempat. Ah. Paman Shenfeng, sudah lama tidak bertemu. Kamu terlihat kurus. Oh. Yang mulia pangeran keempat, jangan bicarakan itu lagi. Anda datang ke pinggiran kota. Apakah yang mulia memiliki perintah? Oh. Yang mulia telah memerintahkan. Urusan Yunran akan saya tangani terlebih dahulu. Paman Shenfeng, setelah sampai di kota kekaisaran, pergi ke istana untuk menghadap ayah kaisar. Terima kasih, Yang Mulia. Tidak perlu sungkan. Paman Shenfeng, saya dengar kamu dari Ningzhou. Membawa kembali seorang pemuda berbakat. Dia yang menyelamatkan dari tangan hutan. Menyelamatkan Yunran. Bisakah kamu memperkenalkan saya? Oh. Xiao Ren. Xiao Ren. Pernah bertemu dengan pangeran keempat. Kamu adalah Xiao Ren. Tidak perlu berlebihan. Berdasarkan pangkat Paman Shenfeng, tidak perlu bersikap seperti itu. Apalagi, kamu juga memiliki budi baik terhadap Yunran. Ayo. Sebuah tanda kecil. Bukan barang yang berharga. Saya sudah mendengar tentang kejadian di Jeju. Orang kesembilan itu sangat suka berbuat onar. Kamu juga sudah merasakannya. Jika ada sesuatu di masa depan, silakan datang kapan saja. Terima kasih, Pangeran keempat. Pangeran keempat, saya masih harus masuk istana. Pertama, saya akan membawa mereka masuk kota. Paman Shenfeng, hati-hati. Ayo pergi. Memecahkan perahu dan membakar perahu. Tidak menyangka kamu memiliki keberanian seperti ini. Tapi kenekatanmu ini memberikan banyak masalah bagi saya. Ikuti saya untuk menemui ibu. Putri sudah diserahkan kepada pangeran. Zhen Wutai, sudah saya siapkan untukmu. Tempat tinggal sudah siap. Tunggu kamu beristirahat sejenak. Kamu bisa ikut saya kembali ke rumah Zhuge. Menghadap ayahku. Jika kamu mau, silakan. Tinggal langsung di rumah Zhuge saja. Paman, saya adalah keponakan angkat yang Anda kenal. Anda terlalu baik kepada saya. 3333. Jika ayah benar-benar mengenali, kamu adalah keponakan saya yang sebenarnya. Saya akan lebih baik kepadamu. Baik yang diakui maupun yang sebenarnya. Kamu adalah keponakan saya. Aku pasti akan melindungimu. Haha. Tidak perlu membicarakan itu lagi. Apa kamu tahu tentang keadaan di ibu kota ini? Sebelumnya sudah mendengar? Sedikit mendengar. Sekarang yang berebut tahta adalah pangeran ketiga dan pangeran keempat. Paman, mengapa pangeran ketiga? Pangeran keempat, dua pangeran sebelumnya? Dibunuh oleh Yang Mulia, dengan tangannya sendiri. Ah, kaisar begitu kejam. Bahkan membunuh anaknya sendiri. Tidak heran. Memang seperti apa anaknya? Li Yun, Li Xiao, dan Li Yunran. Masih saudara kandung. Sepertinya, hubungannya juga biasa saja. Keluarga kerajaan tidak memiliki kasih sayang. Sekarang kamu sudah masuk ibu kota. Jangan sekali-kali terlibat dalam perebutan tahta.
Saya tidak tertarik membantu orang lain merebut tahta. Saya sama sekali tidak berminat. Jika benar ada kesempatan, aku bertujuan. Hanya bisa menjadi posisi yang tertinggi. Yang penting kamu tahu. Kamu pergi ke Zenutai dan tunggu saya. Saya akan pergi menemui Yang Mulia terlebih dahulu. Baik, ayo pergi. Zhuge Shenfeng menghadap Yang Mulia. Semoga Yang Mulia berumur panjang, ribuan tahun. Zhuge, jangan berdiri. Segera bangkitlah. Terima kasih, Yang Mulia. Sudah 10 tahun meninggalkan ibu kota, kan? Bagaimana? Apakah keponakanmu sudah ditemukan? Ini adalah pengetahuan Kaisar selama 10 tahun. Semua orang mencari keponakan saya. Apakah Anda sedang menguji saya? Terima kasih, Yang Mulia, atas perhatian Anda. Saya berada di luar selama 10 tahun. Bukan untuk mencari keponakan. Saya sudah mengerti. Keponakan. Sudah tiada. Hanya mengharapkan kedamaian di alam. Ingin beristirahat sejenak. Karena sudah kembali. Harus benar-benar menikmati. Kehidupan di depan mata. Pemberontak selatan dan negara-negara lain. Sudah jadi kacau sekali. Aku sudah berunding dengan Perdana Menteri. Memerintahkanmu sebagai gubernur 13 provinsi selatan. Menaklukkan kekuatan militer dan politik 7. Mengawasi atas namaku. Kasih sayang Yang Mulia sangat besar. Hamba akan berusaha semaksimal mungkin. Dan juga, aku sudah mendengarnya. Kau dari Ningzhou. Membawa kembali seorang keponakan angkat. Keponakan angkatmu ini. Namun dia sangat berkarakter. Yang Mulia mengatakan tentang dia dan Pangeran Su. Dari orang hutan. Menyelamatkan Yunran juga dia. Itu adalah Yang Mulia. Benar-benar muda dan berbakat. Silakan pergi. Terima kasih, Yang Mulia. Lahir dari daerah terpencil. Namun berbakat luar biasa. Apakah anak ini adalah anak yang sama dari dulu? Yang Mulia, Pangeran ke-9 meminta untuk bertemu. Saya kesal. Tidak mau bertemu. Pangeran ke-9 berkata, membawa Pangeran ke-13 untuk bertemu. Mengenang masa lalu. Bukankah aku menyuruhnya mengawasi anak itu? Kenapa sekarang kembali? Apakah anak itu sudah berbuat kesalahan? Cepat panggil mereka masuk. Ya. Ayah. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu, Ayah Kaisar. Kau adalah kenangan masa lalu. Pangeran ke-13 saya. Iya, Ayah Kaisar. Anak Anda pada tahun itu. Untuk menyelesaikan tugas itu. 9 tua. Silakan kamu pergi dulu. Kaisar dan saudaramu yang ke-13. Ada hal yang perlu kita bicarakan secara pribadi. Silakan kamu pergi dulu. Tidak menyangka anak ini. Benar-benar saudaraku. Anak Anda mohon pamit lebih dulu. Mengenang masa lalu. Ceritakan padaku dengan cepat. Yang saya perintahkan untuk kamu selesaikan. Anak itu. Sudah diselesaikan? Melihat maksud Ayah Kaisar ini. Anak Anda pada tahun itu. Untuk memburu anak itu. Usiaku baru 15 tahun. Susah payah menemukannya. Orang tua angkatnya. Setelah dibunuh, dia berhasil melarikan diri. Informasi yang sebelumnya beredar. Jangan bicara lagi. Saya tidak ingin mendengarnya. Saya sekarang ingin tahu. Apakah anak itu sudah mati? Lihat maksud Ayah Kaisar ini. Jika saya bilang, anak itu adalah Xiao Ren. Belum mati. Saya masih merasa malu. Diusir dari sekte. Mungkin Ayah Kaisar akan langsung tidak mengakui saya sebagai anaknya. Lagi pula Ayah Kaisar tidak tahu. Anak itu adalah Xiao Ren. Ayah Kaisar, tenanglah. Anakku sudah membunuhnya. Dia sudah mati. Hahaha. Bagus. Memang pantas anakku yang baik. Apa itu anak takdir? Hanya begitu saja. Mengenang masa lalu. 5 tahun yang lalu. Kau sudah mengirim pesan. Tidak bisa membunuhnya. Kemudian tidak ada kabar darimu. Aku bahkan mengira kau telah gagal. Cepat ceritakan padaku. Bagaimana kau membunuhnya? Ah, itu tidak perlu disebutkan, Ayah Kaisar. Aku hanya berlatih lebih giat saja. Ngomong-ngomong, Ayah Kaisar, dulu Anda memaksa saya untuk mengejar anak yang harus dibunuh itu. Siapa sebenarnya dia? Karena anak itu sudah mati. Tidak ada salahnya memberitahumu. Masih ingat tahun itu? Kematian Pangeran Mahkota? Ingat sedikit. Pangeran Mahkota dan Pangeran kedua sudah tiada. Kematian Pangeran kedua adalah karena dia memiliki darah keluarga Zhuge.
Dulu, sang guru negara melihat fenomena langit. Mengatakan bahwa keluarga Zhuge, muncul bintang Ziwei, akan mengganti dinasti Dayu. Itu, bagaimana dengan pangeran? Pangeran, HMPH. Aku telah membunuhnya secara rahasia. Keluarga Zhuge. Mungkin itu adalah bintang Ziwei. Setiap orang. Hanya anak yang melarikan diri itu. Itulah yang selalu aku suruh kamu. Untuk memburu. Itu Zhuge Yao. Apa? Ini. Mengingat masa lalu. Aku. Tidak butuh seorang. Anak yang tidak patuh. Mengerti? Jika ayah kaisar tahu. Anakku mengerti? Anakku mengerti. Jika ayah kaisar tahu. Aku tidak membunuh Xiao Ren. Aku pasti akan memiliki nasib yang sama dengan pangeran. Satu akhir. Baiklah jika sudah mengerti. Anakku, jangan takut. Kamu telah menyelesaikan untukku. Sebuah ancaman. Adalah anakku yang baik. Karena kamu sudah kembali. Dengan ini aku menganugerahkan kepadamu gelar Raja Ming. Istirahatlah dengan baik di ibu kota. Xiao Ren. Kamu adalah bintang Ziwei. Lalu apa? Sekarang aku telah mendapatkan kembali status sebagai pangeran. Kamu juga tidak ditemukan oleh keluarga Zhuge. Adalah darah daging sendiri. Dan juga telah menyinggung pangeran ke-9. Sebelum ayah kaisar menemukannya. Selesaikan Xiao Ren. Mungkin juga bisa terlibat dalam perebutan tahta. Terima kasih, ayah kaisar. Tuan, orang-orang dari Wutai kota kekaisaran telah datang. Sepertinya kedatangan mereka tidak baik. Wutai kota kekaisaran masih datang dengan niat buruk. Ini semua tidak ada hubungannya. Kamu adalah Xiao Ren. Pangeran ke-9 yang mengatur sendiri. Bunuh saja ini. Anak nakal yang tidak tahu batas. Bocah bau. Sepertinya, tidak ada yang istimewa. Ada urusan. Pejabat ini adalah wakil pengawas Wutai kota kekaisaran. Xiao Wei, Wutai kota Ningzhou. Seseorang melaporkan bahwa kamu mengkhianati rekan. Mari ikut kami sebentar. Bukan. Apa bukti yang kamu miliki untuk membuktikan? Tuan kami, mengkhianati rekan. Hal yang tidak memiliki bukti. Apakah saya akan datang sendiri tanpa alasan? Jangan banyak bicara. Aturan Wutai. Kalian semua tahu. Jika terbukti kamu tidak bersalah, tentu saja akan membebaskanmu. Namun jika kamu menolak, saya akan berpikir begitu 77. Kamu menyimpan sesuatu yang gelap. Saat itu, jika terjadi konflik, kamu akan dianggap melawan hukum karena rasa bersalah. Aku akan pergi denganmu. Kebetulan saya juga ingin tahu siapa itu. Jarak yang jauh. Dari Ningzhou datang untuk melaporkan saya. Bukan, Tuan. Jika tidak, tunggu Zhuge Qianren kembali. Kita bicarakan lagi. Bahkan jika Zhuge Shenfeng datang, kita tetap harus mematuhi hukum dari Zhen Wutai. Ayo pergi. Jangan buang waktu. Kamu tinggal di sini dulu. Saya akan pergi sebentar dan segera kembali. Saya juga ingin melihatnya. Siapa yang? Orang yang tidak tahu hidup dan mati. Zhuge Shenfeng pernah berkata. Boleh bertindak. Membunuh juga boleh. Asalkan ada alasannya. Ayo pergi. Bukan Tuan. Tuan. Pengawas istana Ningzhou Chengfu. Xiao Ren sudah dibawa. Xiao Ren sudah dibawa. Saya sebagai pejabat. Saya adalah pengawas istana, Nie Hai. Kali ini saya mengundang pengawas Xiao untuk hadir. Ini karena Ningzhou. Ada dua pemimpin. Datang ke istana untuk melapor. Ini berkaitan dengan hukum Zhen Wutai. Saya sebagai pejabat tidak punya pilihan. Hanya bisa meminta Anda berhadapan langsung di sini. Tuan Nie, tidak perlu sungkan. Saya sudah hadir. Mari kita mulai saja. Baik, pengawas Xiao, cepat dan tegas. Langsung dan jelas. Ayo, bawa kedua pemimpin itu ke sini. Pemimpin daerah Chengfu, Niu Ben, Fen Kuo. Saya sudah membawa Xiao Ren. Kalian lihat dengan jelas. Pada hari itu, dalam kekacauan, membunuh diam-diam kalian. Wakil pengawas, Liu De. Tapi dia, ketika saya menyerang Liu De, Xiang bahkan tidak melihat dengan jelas. Hanya berdasarkan mereka. Dua pemimpin kecil. Sederhananya, setelah mereka memeriksa saya, merasa ada yang aneh dengan hal ini, sehingga memunculkan adegan ini. Kenakan topi padaku. Melaporkan kepada Tuan. Itulah dia. Pada hari itu, Tuan Liu membawa kami menyerang pemberontak Zhao Meng. Kami hanya melihat dia sekarat, tanpa daya untuk melawan. Entah mengapa, Tuan Liu tiba-tiba meninggal dengan cara yang aneh. Tuan, Xiao Ren berkata, Zhao Meng pada akhirnya menggunakan semacam metode khusus, menarik Tuan Liu kami mati bersama. Namun setelah kami memeriksa, menemukan bahwa di tubuh Zhao Meng tidak ada hal seperti itu. Bukti metode khusus. Sebaliknya, cara kematian mereka sangat mirip dengan Xiao Ren saat bertindak di sekte Yueing. Sangat mirip. Di Ningzhou, dia menguasai segalanya. Didukung oleh Tuan Zhuge. Kami benar-benar tidak berani untuk berkata. Kami mengikuti sepanjang jalan sampai di istana kekaisaran. Mohon Tuan untuk mengambil keputusan bagi kami untuk membela Tuan Liu.
Xiao Ren, apa tanggapanmu terhadap kesaksian kedua orang itu? Apa argumen Anda? Sebelumnya, mengapa saya tidak melihat kalian berdua begitu setia? Kamu dipilih oleh Tuan Zhuge. Kami juga tidak bisa berkata apa-apa. Namun, kami sangat setia kepada Tuan Liu. Kami benar-benar setia. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, karena kamu sangat menyukai Tuan Liu. Mari kita pergi bersama. Orang ini ternyata memang menerima uang. Xiao Ren, apakah kamu berani di hadapan saya menghilangkan saksi? Fen Kuo, apa yang kamu terima dari Niehai? Di mana menaruhnya? Tidak perlu saya kamu, kan? Fen Kuo, kamu tahu caraku. Apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu mencoba menjebak saya? Ah. Tuan, saya tahu saya salah. Tuan, itu dia. Mereka yang memberi kami keuntungan. Membuat kami menjebak Anda. Masih menjamin. Setelah itu, membuat saya dan New Ben dipromosikan. Saya tahu saya salah. Semuanya mereka yang memaksa saya. Menjebak rekan. Menjadi anjing bagi pangeran. Siapa yang melanggar? Hukum Zhen Wutai. Sulit sekali untuk ditebak. HMPH. Saya sebenarnya berpikir untuk mengurungmu beberapa hari. Membuat pangeran ke-9 merasa lega. Itu sudah cukup. Tapi sekarang ini adalah kesalahanmu sendiri. Jalan Xiao Ren. Untuk menutupi jejak kejahatan Ningzhou. Menghancurkan kedua. Pemimpin yang setia dan berani melakukan pembunuhan. Situasinya mendesak. Saya terpaksa bertindak. HMPH, orang datang. Tangkap dia untukku. Tangkap dia untukku. Bertarunglah denganku. Kau harus melindungiku sedikit. Aku belum ingin mati. Seandainya aku tahu seperti ini. Mengapa harus seperti ini sejak awal? Apa kamu yakin? Mau melawan aku? Bertarung denganku. Itu pasti akan mengakibatkan kematian. Berani sekali berbicara. Serang dia. Xiao Ren ternyata memiliki kekuatan seperti ini. HMPH. Jangan kira hanya karena punya sedikit kekuatan. Kau bisa sombong. Tua, berikan padaku. Kendali alat. Tak disangka Niehai. Terlihat kekar. Ternyata dia juga seorang kultivator. Ternyata bisa. Kendali alat yang belum pernah aku lihat. Tapi kendali alat itu bagaimana? Haruskah aku mengerahkan seluruh kekuatanku? Itu juga bisa diatasi. Apapun yang terjadi, tetap harus menyelesaikan. Kali ini terlalu berani. Orang-orang di istana. Dan Ningzhou ternyata berbeda. Kekuatan memang berbeda. Tapi jika mengerahkan seluruh kekuatan, itu masih mungkin. Niehai ternyata sudah mati. Datanglah. Ada. Tangkap orang itu untukku. Tunggu. Tuan Zhuge. Kenapa kau datang? Dia adalah keponakanku. Lingkari tempat ini. Tidak boleh ada yang mendekat. Ambil mayat di sini. Bersihkan untuk saya. Azres. Iya. Tuan Zhuge. Niehai mati seperti ini. Meskipun dia adalah keponakanmu, saya juga tidak bisa menjelaskan. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Kalian bilang. Yang mulia, itu Niehai. Membiarkan saya dituduh menjebak Tuan Xiao. Dibunuh balik oleh Tuan Xiao. Bukankah dikatakan mengenal keponakan? Tuan Zhuge. Begitu baik kepada bocah ini. Pangeran ke-9. Itu benar-benar membuatku dan Tuan Nie sangat menderita. Siapa? Berani menjebak keponakanku. Siapa lagi yang bisa? Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 sangat berani. Kamu, cepat kembali ke rumah saya. Aku akan pergi menemui Yang Mulia. Menyampaikan secara langsung. Masalah hukum Zhen Wutai. Belum perlu mengganggu Yang Mulia. Menghadap kepada Gubernur Lu. Yang Mulia Gubernur, masalah keponakanku. Gubernur Zhuge. Xiang Jin sudah memberitahu saya tentang kejadian. Sudah memberitahu saya. Namun, kamu sudah bukan orang Zhen Wutai lagi. Apapun hasilnya. Masalah hukum Zhen Wutai. Sebaiknya aku yang menangani ini. Apa? Paman tidak ada di Zhen Wutai. Kenapa aku tidak tahu? Tapi dia masih. Aku adalah keponakan Tuan Zhuge Shenfeng. Lu Sheng. Pengawas Zhen Wutai di ibu kota. Menjebak keponakanku. Apa aku tidak bisa mengurusnya? Pengawas Zhen Wutai di ibu kota. Menjebak keponakanku. Apa aku tidak bisa mengurusnya? Tuan Zhuge Shenfeng. Jangan tidak tahu berterima kasih. Masalah Xiao Ren. Aku akan mengurusnya dengan baik.
Berikan dia sebuah hasil. Pengawas istana kekaisaran. Semuanya sama saja. Menjebak orang yang tidak bersalah. Apakah kamu masih berani melawanku? Mengapa membahas keadilan? Di mana keadilan? Paman, aku sudah tahu tentang hal ini. Tenanglah dan tunggu aku kembali. Dalam hal ini kita berada di pihak yang benar. Paman baik padaku. Aku tidak bisa membuatnya kesulitan. Berada di pihak yang benar. Lihatlah, keponakanmu bahkan lebih mengerti. Xiang Jin. Ada. Bawa Xiao Ren pergi. Sebelum masalah ini terungkap. Jangan perlakukan dia dengan buruk. Bawa kedua orang ini sekaligus. Ya, Tuan. Ayo pergi. Tentang Zenutai di ibu kota. Kasus pembunuhan ini sudah diselidiki dengan jelas. Dipastikan sebagai Nie Hai yang diperintahkan oleh Pangeran ke-9 yang menjebak Xiao Ren, Di Fengkuo dan Niu Ben. Di dalam kamar, ditemukan Nie Hai yang mengajarkan kepada mereka teknik dan emas. Gubernur, meskipun Xiao Ren dijebak, tapi dia membantai seluruh kota kekaisaran Zenutai. Ini sudah berlebihan, kan? Permisi, Tuan ini. Jika saya tidak bertindak, hanya berdiri di sana menunggu untuk dipenggal. Jika saya tidak melindungi saksi, siapa lagi yang bisa membuktikan ketidakbersalahan saya? Atau katakan, kamu dan Ye Hai satu kelompok. Kamu juga mengikuti perintah Pangeran ke-9, kan? Omong kosong. Saya dengan Pangeran ke-9. Bukan hubungan atasan dan bawahan. Dari mana bisa dibilang mengikuti perintah? Kamu mengandalkan dukungan keluarga Zhuge. Jangan terlalu sombong. Jika tidak membahas keluarga Zhuge, maka Tuan, apakah saya masih berani melanggar hukum? Atau sesuai dengan yang kamu katakan, saya tidak bisa melindungi diri, maka saya harus mati. Saya tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Jelaskan padaku dengan jelas. Anak muda yang sembrono. Sangat tidak sopan. Tuan Lu, apakah saya bisa pergi sekarang? Kalian bisa turun dulu. Xiao Ren, tunggu sebentar. Tuan, ada urusan apa? Xiao Ren, Zhuge Shenfeng, sudah dipindahkan. Gubernur 13 Provinsi Selatan, mengelola militer dan kehidupan rakyat. Sudah, tidak lagi menjadi bagian dari hukum Zenutai. Kamu sebagai keponakannya, apakah ingin mengikutinya pergi dari hukum Zenutai? Atau ingin tetap tinggal? Pilihan takdir muncul. Setiap pilihan adalah titik balik takdir. Silakan pilih dengan hati-hati. Pilihan 1, mengikuti pergi. Hadiah manfaat berkualitas. Pilihan 2, tinggal di hukum Zenutai. Hadiah pedang roh berkualitas ungu. Kualitas sangat baik. Dapat digunakan untuk pemurnian alat. Apakah masih perlu memilih? Pasti alat kendali yang penting. Manusia anjing, manusia langit. Saya memilih tinggal di hukum Zenutai. Mengelola kehidupan rakyat. Perebutan kekuasaan. Kemampuan saya terbatas. Tidak bisa membantu paman mengurangi beban. Juga bisa membantunya menghemat sedikit urusan. Karena kamu memutuskan untuk tinggal di hukum Zenutai. Maka saya, jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja langsung. Situasi hukum Zenutai. Kamu juga sudah melihat. Tujuan awal yang dibangun adalah untuk menyeimbangkan setiap sekte. Memburu praktisi yang melanggar hukum. Tapi sekarang, jelas telah menjadi anjing peliharaan para bangsawan. Karena kamu telah membunuh Nie Hai, maka kamu harus menggantikan posisinya. Menjadi pengawas urusan pemerintah di kota kekaisaran. Jika kamu melakukannya dengan baik, hadiah digandakan. Dan saya bisa berjanji padamu, Kepala Gubernur Luar Negeri, jika kamu melakukannya dengan buruk, kamu juga tahu, pilih untuk tinggal di kota kekaisaran. Banyak kekuatan dan bangsawan yang tak terhitung. Kamu juga tahu hasilnya. Kamu juga bisa menolak. Saya bisa berdasarkan prestasimu, membantu mengirimmu ke tempat lain. Kemarin, ding, pilihan takdir muncul. Setiap pilihan adalah titik balik takdir. Silakan pilih dengan hati-hati. Pilih untuk tinggal di istana kekaisaran. Hadiah formasi ungu. Formasi pengekangan roh. Formasi telah disiapkan. Yang memiliki tingkat lebih rendah dari tuan rumah. Kekuatan spiritual tertekan setengah. Yang memiliki tingkat lebih tinggi dari ahli sihir. Kekuatan spiritual tertekan sepertiga. Pilih untuk dikirim ke luar negeri. Hadiah. Simbol ungu dari pedang dingin hujan musim semi. Hujan musim semi berubah menjadi pedang, hujan darah jatuh. Apa masih perlu dipilih? Pasti kendali alat yang penting. Tuan, saya bersedia tinggal di istana. Menjadi pengawas. Tapi saya punya satu hal untuk ditanyakan. Saya memiliki satu hal untuk ditanyakan. Katakan, di ibu kota, apakah boleh membunuh? Dalam hukum, membunuh untuk membunuh. Itu bisa saja. Tapi kamu harus jelas. Saya bukan pamanmu. Tujuan saya adalah untuk kepentingan Zenutai. Sesuai dengan kepentingan. Zenutai adalah dukunganmu. Jika itu adalah urusan pribadi kamu, maka itu tidak ada hubungannya dengan Zenutai. Itu wajar. Baiklah, kembali dan sembuhkan luka. Setelah kembali, ambil hadiahmu sekaligus. Terima kasih, Tuan. Paman, kamu bercanda. Apakah kamu tahu? Pengawas di istana sangat rumit. Sangat kompleks. Apakah kamu berani menyetujuinya? Lu Sheng tetap tinggal di ibu kota. Menurut saya, lebih baik kamu dikirim ke luar negeri. Paman, kamu bilang,
Saya sudah mengerti semua ini. Kamu harus percaya saya bukan. Kamu menganggapku sebagai keponakan yang sah. Bukankah itu karena aku memiliki kecerdasan dan kepintaran? Bisakah aku bilang tidak? Anak ini sama seperti kakakku. Bukan karena paman tidak percaya padamu. Ini airnya. Terlalu dalam. Kemampuanmu. Aku sudah jelas. Tapi Lu Sheng ingin menjadikanmu sebagai senjata. Paman, tenang saja. Aku akan hidup. Masa depan. Aku masih harus merawatmu hingga akhir hayat. Aku hanya ingin agar kamu hidup dengan baik. Anak ini benar-benar tidak akan berhenti sampai menabrak dinding. Jika kamu benar-benar ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi ingatlah, tidak ada jalan kembali. Kamu bisa pergi kapan saja. Keluarga Zugeku mampu merawatmu. Kamu tidak hanya satu orang. Kamu juga tidak hanya memiliki satu jalan. Apakah kamu mengerti? Silakan tenang, Paman. Keponakan akan memutuskan sendiri. Cepat bangkit. Dou, lukamu belum sembuh. Dua yang terhormat. Dua yang terhormat. Li Yunran datang untuk melihatmu. Silakan biarkan putri masuk. Ya. (52.525) Yang mulia putri, kalian berdua tidak perlu bersikap terlalu formal. Tuan Xiao, apakah lukamu sudah lebih baik? Yang mulia putri, luka saya sudah tidak masalah. Tidak perlu khawatir lagi. Semuanya adalah urusan saya. Yang membuatmu menderita di sini. Putri, ini tidak bisa diterima. 4214. Ini adalah tanggung jawab saya. Seharusnya begitu. Tuan, saya punya beberapa kata. Ingin bicara dengan Tuan Xiao secara pribadi. Bisakah kita pergi sebentar? Ini akan segera selesai. Apakah berarti pria tidak berperasaan, wanita ada niat? Ini tidak beres. (4214) Yang mulia putri, ada apa? Aku akan dikirim ke Bhutan untuk pernikahan. Ini yang diinginkan ayahanda. Harta negara Bhutan. Konon adalah lebih dari tingkat 1. Praktisi. Hasil seumur hidup. Ketika saya mencuri. Di antaranya ada 2 biji. Yang satu saya berikan kepada ayahanda. Yang satu lagi. Menyimpannya juga tidak ada gunanya. Jadi saya berikan padamu. Putri. Ini tidak bisa diterima. Terlalu berharga. Simpan saja dulu. Satu-satunya yang bisa saya berikan. Hanya kamu. Xiao Wei Xiao Ren. Saya berangkat besok. Menuju Bhutan. Tolong jangan tolak saya lagi. Pergi ke Bhutan. Ini adalah pergi ke Bhutan. Menikah dengan ayah pangeran itu. Juga berarti Bhutan. Raja menjadi selir. Terima kasih, putri. Jaga dirimu baik-baik. Yang mulia putri. Dimanapun kamu berada. Hidup. Akan selalu ada kesempatan. Terima kasih. Bukankah kau bilang, tidak ada apa-apa dengan Liunran? Ah, belum tertarik. Lalu bagaimana dia? Tiba-tiba datang. Apakah kau masih berani menerima barang milik orang lain? Aku. Paman. Dengarkan aku. Jangan bertindak. Lukaku belum sembuh. Duduk. Ini baru benar. Menikahlah dengan Raja Bhutan dengan baik. Untuk memperjuangkan hakku. Itulah yang seharusnya kau lakukan, adikku. Hal-hal yang seharusnya dilakukan. Tetap di ibu kota. Bukankah itu memalukan bagiku? Yang mulia, putri sudah kehilangan kehormatan. Bagaimana bisa menikah dengan Raja Bhutan sebagai selir? Selain itu, ini bertentangan dengan norma kemanusiaan. Apakah itu akan merusak reputasi Anda? Bhutan. Sebuah negara yang masih primitif. Negara yang belum terdidik. Masih peduli dengan norma kemanusiaan? Dia menikah ke Bhutan. Bhutan tentu akan terpengaruh. Ini adalah kubu saya. Ayo pergi. Sekali pergi ini, kita seumur hidup ini, mungkin tidak akan bertemu lagi. Xiao Ren, saya tidak tahu mengapa. Jelas-jelas tidak pernah bertemu denganmu. Beberapa kali bertemu. Tapi yang terakhir saya pikirkan, justru adalah kamu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Putri, perjalanan ini sangat panjang. Semoga jimat-jimat ini dapat membantu putri. Terima kasih. Namun,
Aku harap aku dapat mati di jalan. Setidaknya saya tidak perlu menjadi selir. Xiao Ren. Sebenarnya, saya masih perawan. Apa maksudnya Liunran ini? Dia tidak benar-benar menyukaiku, kan? Aih, putri jangan berkata begitu. Sendiri di perantauan. Dengan jimat-jimat ini, masih bisa lebih bebas. Hidup adalah milik sendiri. Tidak peduli di mana. Harus hidup dengan gemilang. Entah itu ayahanda, kakak raja atau ibu ratu. Semuanya bilang padaku. Saya harus berkorban. Nyawaku adalah milik mereka. Hanya kamu yang bilang padaku. Nyawaku adalah milikku sendiri. Xiao Ren. Terima kasih banyak. Tunggu saya, ya. Saya pasti akan kembali. Apa maksud putri ini? Dia pasti akan kembali. Tuan, saya baru saja melihat sedikit. Saya akan pergi ke selatan untuk bertugas. Lagi pula adalah, jika kamu ingin dia, saya akan pergi ke sana. Bunuh saja mereka semua. Sembunyikan dia. Ide itu cukup bagus. Jangan berpikir lagi lain kali. Apakah? Bukankah kamu sangat menyukainya? Lalu mengapa kamu masih datang? Mungkin karena era ini, wanita sama seperti yang di bawah. Putri juga tidak terkecuali. Tidak bisa mengendalikan diri. Oh ya, itu. Tuan Zuge. Biarkan saya memberitahu kamu. Cepat pergi ke rumahnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tapi kamu juga tidak bertanya. Ayo minggir. Bilang tidak tertarik padanya. Tapi kamu tetap pergi mengantarnya. Saya menjelaskan lagi pun paman tidak akan percaya. Namun, jika harus mengatakan saya terhadap Li Yunran, tidak ada sedikit pun rasa suka. Juga tidak bisa. Lagi pula, itu adalah seorang wanita cantik yang sangat besar. Sudahlah. Lagi pula Li Yunran juga sudah pergi. Namun, saya lihat lukamu ini. Pemulihannya cukup baik. Saya akan pergi ke selatan untuk menjabat. Biarkan halaman ini untuk kamu tinggal. Serahkan yang kelima padamu juga. Kamu tidak akrab dengan tempat ini. Lima sudah berada di ibu kota selama bertahun-tahun. Dia bisa membantu. Paman tidak boleh. Anda pergi untuk menjabat di selatan. Itu bahkan lebih tidak akrab. Paman lima mengikuti kamu. Itu lebih berguna daripada mengikuti saya. Tuan muda, kami adalah pelayan keluarga Zuge. Ada 11 saudara semuanya. Aku akan mengikutimu. Mereka juga akan mengikuti master kedua. Menuju ke selatan. Sudah diputuskan. Besok, kamu siapkan sedikit. Saya akan membawamu untuk bertemu dengan kakek. Berdoa dan mengenali leluhur. Besok bertemu ayah. Tidak tahu ayah akan sangat bersemangat. Seperti apa ya? Terima kasih banyak, Paman. Saya hanya datang untuk berdoa dan mengenali orang. Apakah perlu banyak orang datang? Paman. Keluarga Zuge kalian. Begitu banyak anggota keluarga yang makmur ya. Hahaha. Ayo pergi. Keluarga Zuge yang utama. Tinggal saya seorang. Saya juga hanya punya satu putri. Dia adalah sepupumu. Yang lainnya adalah cabang keluarga. Seperti. Terlalu mirip dengan Shanghai. Mirip dengan apa? Oh, tidak ada apa-apa. Seseorang datang. Keluarkan jubah matahari, bulan, dan bintang. Saya ingin membawa cucu saya. Berdoa dan mempersembahkan kepada leluhur. Jubah matahari dan bulan. Tapi itu adalah harta karun keluarga Zuge saya. Simbol kepala keluarga Zuge generasi berikutnya. Simbol. Dia seorang yang tidak jelas asal-usulnya. Keponakan angkat yang diambil oleh Zuge Shenfeng. Kepala keluarga malah membiarkannya. Mengenakan jubah matahari dan bulan untuk berdoa. Kepala keluarga? Apa maksudmu ini? Apakah kamu ingin membiarkan anak liar ini menjadi kepala keluarga di masa depan? Ya. Ayah membiarkan Xiao Ren mengenakan jubah matahari dan bulan. Sepertinya ayah sudah mengonfirmasi. Xiao Ren adalah anak yang hilang tahun lalu. Anak saudara laki-laki saya. Zhuge Yao. Keponakanku. Bukan anak liar. Dia. Kaisar mengawasi dengan penuh perhatian. Jangan sekali-kali mengungkapkan identitasnya. Saya mengerti, ayah. Saya adalah kepala keluarga Zhuge. Keluarga inti Zhuge tidak memiliki anak laki-laki. Saya dan Xiao Ren langsung akrab. Diberikan khusus jubah matahari dan bulan kepadanya. Siapa yang memiliki keberatan? Silakan minta izin untuk pergi. Keluarga Zhuge saya. Tidak berani. Cucu yang baik. Segera pergi dan siapkan. Berdoa dan menghormati leluhur. Oh,
Sumber, kakekku yang murah hati ini. Terlalu memanjakan aku, ya? Menyalakan dupa juga yang pertama. Anggota cabang lainnya. Wajahnya penuh ketidakpuasan. Semua diusir oleh kakek. Xiao Ren, berhenti di situ. Aku ingin bersamamu. Berlatih sedikit. Bukankah ini yang dikatakan paman? Anaknya. Zhu Geqian, bukan? Kak Qian, apa yang kau lakukan ini? Mencoba mendekat. Kau bisa membingungkan. Ayahku dan kakekku. Tidak bisa membingungkanku. Kau, anak liar dari luar. Apa hakmu merebutku? Posisi adik Yao. Kau masih berani memakai jubah matahari, bulan, dan bintang itu? Kau layak? Tidak boleh. Ayah, dia, anak liar dari luar. Apa haknya menjadi kepala keluarga? Dan merebut posisi adik Yao dariku? Oh, aku mengerti sekarang. Dia, pasti anak haramu. Kian, apa yang kamu bicarakan sembarangan? Bagaimana mungkin Xiao Ren adalah anakku? Sebenarnya aku tidak ingin membicarakan hal ini dengan kalian yang lebih muda. Karena Kian tidak setuju. Kalau begitu aku akan beritahu padamu. Xiao Ren. Kian, ikuti saya. Kakek, ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Cepat katakan kalian. Sangat misterius. Sebenarnya, Xiao Ren adalah milikmu. Adik laki-laki Yao. Dia adalah anak kandung pamanmu. Apa? Adik laki-laki Yao. Bukankah dia pergi bersama paman? Xiao Ren. Bagaimana mungkin dia anak paman? Ya, saya punya orang tua. Meskipun mereka sudah meninggal. Tapi saya juga tidak mungkin. Orang-orang dari keluarga Zhuge. Ceritanya panjang. Kian, apa kamu mengira pamanmu dan adik Yao yang berusia 10 tahun adalah pangeran dan pangeran kedua di ibu kota? Tidak ada saat kerusuhan? Sebenarnya tidak. Pamanmu, pangeran dan pangeran kedua. Semua dibunuh oleh raja. Iya, mereka masih memburu Xiao Ren. Saat itu, aku sudah mengatur seseorang untuk membawa Xiao Ren keluar dari ibu kota, menyembunyikan identitas. Tapi, kaisar tua itu, dia tidak membiarkan, terus memburu. Akhirnya, orang tua angkat Xiao Ren dibunuh. Sejak saat itu, kami terputus kontak. Mengapa pada tahun itu, kaisar ingin membunuh aku, seorang anak kecil berusia 10 tahun? Kaisar tua itu tidak tahu. Di mana Anda mendengarnya? Sebuah rumor yang mengatakan keluarga Zhuge saya akan muncul bintang Ziwei, menggulingkan istana, ayahmu, kamu, dan anak yang ditinggalkan oleh bibimu, dan membantu pangeran kedua. Dan keluarga Zhuge kita, pangeran yang berbicara, semua dibunuh. Kaisar anjing, hanya karena sebuah ramalan, membunuh begitu banyak orang. Biarkan juga adik laki-lakiku Yao, terasing selama bertahun-tahun. Tapi adikku Yao, apa kamu tidak ingat aku? Ketika masih kecil, betapa baiknya kita bermain. Aku sudah menyelidiki, mungkin karena usianya terlalu kecil, terkejut saat dikejar, jadi mengalami amnesia. Apa kamu tidak ingat? Apakah kamu ingat tentang masa kecilmu? Tidak ingat. Adikku Yao, tidak apa-apa. Kita kehilangan ingatan lama. Kakak akan membawamu menciptakan ingatan baru. Kian, sekarang kaisar masih curiga. Xiao Yao masih hidup. Di luar, jangan sekali-kali panggil dia Yao adik ya. Oh, mengerti. Xiao Ren, jangan ungkapkan identitas. Jika tidak, kamu mungkin akan menarik bencana kematian. Tidak. Mungkin identitasku sudah terungkap. Sebelumnya aku di pintu simbol roh, ada seseorang bernama Lin Huaigu yang mengungkapkan identitas pangeran. Terus-menerus mencariku masalah. Sekarang aku terlihat, sejak orang tua angkatku dibunuh. Dia tiba-tiba muncul. Huaigu. Lin Huaigu. Ini adalah nama pangeran ke-13. Sepertinya, dia masih mengejar kamu. Bagaimana ini harus dilakukan? Ayah, keluarga Zhuge kita penuh dengan kesetiaan. Kaisar tua, hanya karena satu isu yang tidak berdasar, telah membunuh seluruh keluarga kakak. Sungguh menyebalkan. Tidak bisa, kita harus melawan Yu yang besar ini. Tidak boleh, sekarang keluarga Zhuge kita masih belum bersatu. Di antaranya adalah pengaruh pangeran-pangeran lainnya. Jika mereka memberontak sekarang, kita akan terjebak dalam posisi pasif. Kakek Gugu, paman kedua, melawan Dayu, tidak sepenuhnya salah. Ada jalan keluar yang lebih baik. Xiao Yao, tadi saya tidak sudah bilang, kan? Sekarang kita ini. Kakek, ini saya tahu. Mungkin sekarang saya belum mengungkapkan identitas. Belum mencapai tujuan kaisar. Jika tidak, dia akan langsung mengirim seseorang untuk menyelesaikannya. Dan sekarang,
Hanya di awal, pangeran yang mengungkapkan identitas, sedang mencari masalah dengan saya. Jadi maksudmu, saya awalnya dihukum Zen Wutai, membangun reputasi. Saat ini, para pangeran bertikai. Kaisar memegang kekuasaan dengan erat, hanya melihat kekuasaan, tanpa rakyat, dan tingkat kultivasi saya. Maju pesat. Kita harus berkembang perlahan, mencari kesempatan, bisa merebut kekuasaan. Benar, Xiao Yao, kamu benar. Kita lakukan seperti yang kamu katakan. Benar, 13 provinsi selatan sebenarnya adalah wilayah keluarga Zhuge kita. Dalam perjalanan kali ini, saya akan menguasai dengan erat kekuasaan militer di 13 provinsi selatan. Saya akan menjaga hukum Zen Wutai terlebih dahulu, mulai dari orang-orang di sekitar pangeran, memulai serangan, melawan dia. Baik. Tuan Xiao memanggil kami untuk berdiskusi. Kamu menghalangi kami. Maksudnya itu apa? Perintah Tuan Xiao. Setelah semua tuan hadir, harus menunggu di pintu. HMPH. Memanggil kami untuk berdiskusi. Bahkan tidak bisa masuk ke dalam. Meskipun itu atasan atau bawahan. Tindakan seperti ini terlalu tidak sopan, bukan? Hanya mengandalkan nama keluarga Zhuge. Seseorang dari luar yang bersikap seolah-olah. Benarkah dia mengira dirinya adalah anak sah keluarga Zhuge? Masuklah dan tanyakan saja. Haruskah kita menunggu sampai kapan? Kami menunggu. Kami juga memiliki urusan resmi. Xiao Ren ini adalah pejabat baru. 3 api. Bukankah ini pangeran ke-10? Orang-orang di sekitarnya dijadikan seperti ini oleh Xiao Ren. Silakan para tuan masuk ke istana. Silakan para tuan masuk ke istana. Hormat kepada tuan. Tuan, saya tidak bisa memikul sebutan ini. Tuan, tidak tahu kami ini. Apa itu? Sampai membuat tuan tidak senang. Mohon agar tuan menjelaskan dengan jelas. Ketika saya menjabat, saya sudah mengatakan, harus mematuhi dengan ketat hukum Zen Wutai. Namun, tuan kita ini tinggal pergi dari sini. Kurang dari setengah waktu. Sudah melepaskan pelaku kejahatan di jalan. Dilepaskan. Pelaku ini bahkan secara terbuka memukul pemimpin Zen Wutai. Menghancurkan orang ini hingga setengah mati. Apa yang saya katakan tidak masuk hitungan. Bagaimana bisa saya mempertanggungjawabkan sebutan ini? Guru besar, ini memang benar. Mengetahui hukum namun melanggar. Sebagai wakil pengawas, melihat pelaku memukul pemimpin Zen Wutai, melepaskan penjahat secara sembunyi-sembunyi. Tuan dia, nyawa kamu tidak cukup, ya, tuan. Masalah ini tingkatannya lebih rendah, tidak memiliki pembelaan. Namun, pangeran ke-10 datang sendiri, meminta bawahannya untuk membebaskan orang. Saya memiliki posisi yang rendah. Tanpa latar belakang, benar-benar tidak bisa melawan. Ah, ternyata ada kesulitan. Tidak masalah. Saya memiliki latar belakang. Jabatan tinggi. Kamu di sini. Dapat menegakkan hukum dengan adil. Siang Ge. Sesuai dengan peraturan Zen Wutai, pembunuhan oleh praktisi dihukum mati. Memukul pemimpin Zen Wutai. Hukuman bertambah berat. Malam tadi menolak penangkapan. Tambah lagi 1 tingkat. Menghukum beberapa pelanggaran sekaligus. Dapat dihukum mati. Tuan dia, silakan. Sebelumnya Xiao Ren datang ke Zen Wutai, hanya membicarakan beberapa aturan, bahkan mengira dia mudah diajak bergaul. Ternyata itu disengaja, membuat kita lengah, menunggu untuk melihat kita melakukan kesalahan. Qi Hongning ini tidak terjadi di tangan Xiao Ren. Pengawas Xiao, wah, betapa besarnya kekuasaan. Menyampaikan salam kepada Yang Mulia. Menyampaikan salam kepada Yang Mulia ke-10. Xiao Ren, kamu tahu bahwa Chen Qing adalah orangku. Masih berani bertindak secara terbuka. Lepaskan orang itu. Kamu. Dari kecil hingga dewasa, aku belum pernah melihat seseorang begitu angkuh di depanku. Xiao Ren, kamu mencari mati. Datang. Belum lagi, orang-orang bodoh di belakangmu. Dapatkah mereka melukaiku? Di tempat ini, kamu berani bertindak. Itu sama dengan menyerang Zen Wutai. Zen Wutai adalah milik nenek moyang. Didirikan untuk sekte-sekte di seluruh dunia. Hanya mendengarkan perintah Yang Mulia. Sebagai seorang pangeran, secara terbuka membawa orang untuk menyerang Zen Wutai. Itu setara dengan serangan wajah Yang Mulia. Kamu tidak mungkin ingin memberontak, kan? Jika kamu memberontak, saya hanya berdiri di sini, menunggu kamu membunuh. Tapi masalahnya adalah, apakah kamu berani menuduh pangeran dengan tuduhan pemberontakan? Terlalu kejam. Perlakuan terhadap pangeran Xiao Ren saja sudah seperti ini. Apalagi kita.
Kalian mundur dari Zenutai terlebih dahulu. Saya akan berbicara sendiri dengan Tuan Xiao. Ngobrol sedikit. Ya. Xiao Ren. Harus saya katakan, kamu memiliki beberapa rencana, tapi tidak banyak. Saya juga memang merasa takut, memiliki reputasi sebagai pemberontak, tapi saya adalah pangeran. Saya membawa orang untuk membunuhmu. Apakah kamu berani melawan? Selama kamu melawan, itu adalah pengkhianatan. Membunuhmu. Saya paling banyak ditahan di Kementerian Keluarga. Apa yang bisa dilakukan keluarga Zhuge padaku? Bukankah Zhuge Shenfeng juga dibunuh oleh ayahku? Apa yang bisa dia lakukan? Kalau begitu, silakan bertindak. Membunuh dengan mulut? Ternyata tebakan saya tidak salah. Pangeran ke-10, Li Jianxiu. Tingkatnya sama dengan saya, tapi energi spiritualnya tidak stabil. Kemungkinan besar menggunakan ramuan obat yang ditumpuk, agar kamu bisa berlatih dengan baik. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Jika karena bermain-main sampai terluka, pada saat itu, permaisuri pasti akan merasa sakit hati. Tuan Xiao harus disalahkan. Kakak keempat dia. Saya tahu, 9. Kamu hanya berlatih dengan Tuan Xiao. Tuan Xiao juga tidak berniat demikian. Kedepannya, harus berlatih dengan baik ya. Tuan Xiao, apakah lukamu sudah lebih baik? Kembali kepada Yang Mulia Pangeran keempat. Saya sudah tidak ada masalah lagi. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia Pangeran keempat. Itu bagus. Hal-hal hari ini. Semua karena adik ke-10 saya yang tidak ada kerjaan. Sifat anak muda. Semoga Tuan Xiao tidak marah. Yang Mulia terlalu sopan. Pangeran ke-10. Berperilaku baik dan murni. Saya juga sangat menyambut baik. Tidak bertarung tidak saling mengenal. Kalian semua masih muda. Kedepannya jika ada waktu, tidak bisa menyalahkan Tuan Xiao. Silakan datang ke rumah saya. Lain kali pasti. Kalau begitu tidak akan mengganggu. Kantor Tuan Xiao. 10 tua. Ayo pergi. Berani melukai pangeran. Tidak membalas dendam ini. Saya tidak akan menyebut diri saya Li Jianxiu. Memang pantas menjadi pangeran yang bisa diangkat sebagai pewaris tahta. Setelah dia berbicara beberapa kata, dia bisa mengubah situasi di sini menjadi sekadar permainan dan latihan. Awalnya ingin memprovokasi Li Jianxiu untuk mengambil tindakan tegas. Setelah dia membuat keributan seperti ini, tujuannya tidak tercapai. Tapi tidak masalah. Pangeran keempat yang seperti harimau tersenyum ini. Masalah ini, dia tidak akan begitu saja berlalu. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Pangeran, Kaisar. Aku tidak akan membiarkan satupun lolos. Tuan dia. Yang mulia, saya tahu saya salah. Mulai sekarang, saya pasti akan mematuhi dengan ketat. Hukum Zen Wutai. Tidak akan membiarkan lolos satu musuh. Saya pernah memberi kamu kesempatan. Tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang kamu mulai merasa takut. Orang-orang, buang mayat sampah ini. Tanam di bawah tanah di luar aula besar. Membuat setiap orang yang lewat tahu. Pernah ada seseorang yang tidak tahu hidup atau mati. Pernah ada di hukum Zen Wutai. Saya tetap pada kata-kata saya. Zen Wutai yang dulu. Saya tidak bisa mengurusi. Sekarang saya sudah datang. Seluruh Zen Wutai harus mendengarkan saya. Kalian harus sangat hati-hati. Jangan ikuti teladan Tuhan. Sudah mati. Maka tidak ada apa-apa lagi. Iya, iya. Oh, benar. Sampaikan. Mulai besok, wakil pengawas di setiap wilayah. Di dalam wilayahnya sendiri. Lakukan pemeriksaan. Bagaimana cara pemeriksaan secara spesifik? Wakil pengawas yang memutuskan sendiri. Tentu saja, Anda juga bisa seperti Tuhan dia. Asalkan perintah wakil pengawas. Cukup tegas. Siap, siap. Silakan mundur. Baik. 2444. Gubernur ini benar-benar tidak salah melihat anak ini. Benar-benar seorang pejabat yang handal. Haha. Wakil pengawas ini melakukan patroli. Kreatif dan mampu. Masih ada semangat. Saat ini, Zen Wutai benar-benar kekurangan pejabat baik seperti ini. Berani berpikir dan bertindak. Ya, Tuan. Namun ini hanya Xiao Ren. Kamu sudah di samping saya. Sudah 2 tahun, kan? Ah, iya. Begini. Kamu pergi. Dia mengambil alih posisi Hi Hongning. Terima kasih, Tuan. Tapi harus dikatakan sebelumnya. Urusan Zen Wutai di ibu kota akan dikelola sepenuhnya oleh Xiao Ren. Meskipun saya berbicara, belum tentu efektif. Ini kamu di bawahnya. Jika melakukan kesalahan. Ada kesalahan apa? Dia ingin kamu mati. Mungkin ini adalah balas dendam pangeran. Tuan, jangan khawatir. Bawahan di bawah Tuan Xiao pasti akan menyelesaikan tugas dengan baik. Berbicara tidak ada gunanya. Mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya. Besok datanglah melapor kepada Xiao Ren. Ya. Semoga Xiao Ren dapat bertahan ke depannya. Ini mungkin balas dendam dari pangeran. Kakak keempat, mengapa kamu menghentikanku hari ini? Orang gila itu berani menyerangku. Sungguh terlalu berani. 10 tua.
Kamu sudah sebesar ini. Bisakah kamu lebih tenang? Jika hari ini bukan karena saya pergi. Takutnya kamu akan mengalami kerugian besar. Mengalami kerugian. Kakak keempat. Saya bisa mengalami kerugian karena dia. Jika hari ini bukan karena kamu datang. Hanya karena dia menendang kaki saya. Saya akan melaporkan kepada ayahanda untuk menghukumnya. Xiao Ren ini tidak biasa. Saya pernah mendengar ayahanda menyebutnya. Ayahanda sangat tertarik pada Xiao Ren. Hanya anak muda ini. Betul. Tuan Xiao ini. Peran di hati kaisar. Tidak kecil. Bertemu secara langsung. Tidak ada keuntungan bagi siapapun. Apa yang dilihat ayahanda pada dirinya? Pikiran ayahanda. Siapa yang bisa menebak? Orang-orang Zenutai sudah mati. Ya sudah. Pengawalanmu. Justru membawa banyak masalah. Mati tidak ada artinya. Zizi sudah tahu, kakak keempat. Tapi, masalah ini tidak bisa begitu saja dilupakan. Bagaimana bisa dilupakan? Xiao Ren ingin menertibkan Zenutai. Menakut-nakuti para bangsawan. Sebagai pangeran yang membantu Kementerian Keuangan. Tentu saja saya akan membantu. Orang-orang kakak ketiga ada di ibu kota. Kesalahan yang dilakukan juga tidak sedikit. Ambil semua data ini. Temukan semuanya. Serahkan kepada orang-orang Zenutai. Mari kita lakukan dengan baik. Menegakkan hukum dengan adil. Hebat sekali. Hebat sekali, kakak keempat. Apakah kamu ingin duduk dan menonton pertarungan harimau? Membiarkan Xiao Ren mengurus kakak ketiga. Ah, omong kosong. Semua ini demi Dayu. Semua ini demi ayahanda. Aku. Apa yang dikatakan kakak keempat benar. Karena, Xiao Ren ingin menggunakan pangeran. Untuk memberikan kekuatan kepada Zhen Wutai. Saya akan melihatnya. Apakah dia benar-benar bisa menanggung harga ini? Apa yang sudah kukatakan padamu? Sudah kamu dengarkan? Jangan sekali-kali bertindak sembarangan. Tunggu aku dan kakekmu mengatur segalanya. Baru kita bicarakan lagi. Hati-hati, Tuan Zhuge. Semoga perjalanan lancar. Tuan Zhuge sudah pergi. Baru-baru ini di wilayah yang kami tangani. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tuan, saya baru-baru ini menghitung jumlah orang yang kita tangkap. Sudah saya statistik. Saya menyadari ada sesuatu yang salah. Selama setengah bulan ini, setiap wilayah, praktisi yang ditangkap, sebagian besar dari mereka, adalah bawahan pangeran ketiga, para bangsawan lainnya, atau jumlah yang dilaporkan oleh kantor kabupaten. Ini sangat sedikit. Harimau bermuka senyum ini, benar-benar menggali lubang untuk saya. Ya, dilakukan oleh pangeran keempat Li Xiaoyun. Selain dia siapa lagi? Dapat membuat Liu Cheng dan beberapa orang mereka menghadapi risiko nyawa. Untuk menyinggung saya, Li Jian kultivasi. Dia tidak bisa melakukannya. Hanya saudaranya itu. Apakah kamu masih ingat hari itu? Li Xiaoyun membawa Li Jianxiu pergi. Aku sedang berpikir, kapan dia akan membalas dendam? Tidak disangka, datang begitu cepat. Kalau begitu, kita berhenti dulu. Anda memberitahu Liu Cheng dan mereka. Jika ini terus berlanjut, pangeran ketiga masih mengira. Kita sengaja menargetkan dia. Memberitahu apa? Liu Cheng dan kelompoknya sedang menangkap penjahat tanpa takut pada kekuasaan. Menangkap penjahat. Jika kita berhenti, wibawa yang saya, Xiao Ren, bangun, akan hilang sepenuhnya. Ini adalah rencana terang-terangan. Pangeran keempat bertindak. Benar-benar masalah. Sekarang maju juga tidak. Mundur juga tidak. Menjengkelkan. Siapa bilang saya tidak punya cara? Mengambil semua dokumen dalam 10 tahun. Hanya untuk dibawa. Saya ingin memeriksa dengan baik. Ya. Li Yun, apa kamu pikir saya benar-benar bodoh? Aku akan beritahu kamu. Apa itu disebut mengangkat batu? Menjatuhkan kaki sendiri. Wilayah. Saya, ayo Tuan, membuat orang dewasa menunggu lama. Saya minta maaf yang mendalam. Semuanya adalah rekan. Semua orang tidak perlu formal, silakan duduk. Tuan Xie. Usaha para hadirin. Sejak saya menjabat, pelaku dari kalangan praktisi di kota kekaisaran sangat berkurang, terutama di kalangan orang-orang berkuasa. Ini tidak bisa dihindari. Upaya semua bangsawan. Semua adalah prestasi para hadirin. Kami tidak berani mengambil kredit. Jika ada prestasi, kita bagi bersama. 3 master. Juga sangat bekerja keras, terutama terhadap pangeran ketiga. Sangat baik. Kami. Tidak ditujukan kepada pangeran ketiga. Pangeran keempat itu. Baiklah, Tuan Fang. Tidak perlu dibahas lebih lanjut. Pangeran keempat, sebagai kandidat untuk merebut tahta. Arahan darinya. Kalian tentu tidak bisa menolak. Selain itu, kalian juga tidak melakukan kesalahan. Tidak perlu dijelaskan. Namun kami, juga tidak bisa pilih kasih. Di sekitar pangeran ketiga, orang-orang yang tidak teratur. Kami sudah menanganinya dengan baik. Pangeran keempat itu, penjahat di sekelilingnya. Tidak boleh membiarkan dunia luar mengira saya, Xiao Ren, memberikan perlakuan istimewa padanya. Tuan, ini adalah 4 guru.
Ini adalah pangeran keempat. Semua data dari orang-orang kepercayaannya, termasuk 3 generasi nenek moyang mereka, dan 10 tahun terakhir. Mereka semua ada di sini. Saya tidak akan memperkenalkan lebih banyak. Langsung saja. Data-data ini sudah diseleksi sepenuhnya. Di dalam, ada yang terlibat dalam kejahatan selama 10 tahun terakhir. Yang pernah melakukan kejahatan. Masih ada beberapa. Karena kakek dan ayah mereka terlibat dalam kejahatan yang merugikan mereka. Tuan Xiao terlalu menakutkan. Sekali langsung berhadapan. 2 pangeran yang berebut tahta. Benar-benar tidak takut mati ya. Ngomong-ngomong, bertahun-tahun berlalu. Beberapa dari mereka sudah bekerja di Istana Kekaisaran Kuil Dali. Mereka mengira hal-hal ini akan berlalu seiring waktu. Tapi manusia berbuat, langit melihat. Saya resmi menjabat. Sudah saatnya menyelesaikan masalah warisan sejarah. Tuan, apakah ini terlalu? Tuan Liu, apa yang ingin kamu katakan? Uhahaha. Tuan, apakah ini pengaruhnya terlalu besar? Pulang dan berbaring. Apakah pengaruhnya tidak besar? Terlepas dari apakah masalah ini ada atau tidak, kalian semua harus melakukannya. Yang tidak ingin melakukannya, bisa mengundurkan diri. Saya memberi catatan. Tapi jika ingin tinggal di Zenwutai, harus bekerja dengan baik untuk saya. Lakukan sesuai yang saya katakan. Li Xiaoyun tidak selalu akan menargetkan kalian. Tapi jika ingin tinggal di hukum Zenwutai, dan masih tidak ingin melakukannya, kalian semua tenanglah. Aku pasti akan menargetkan kalian dengan baik. Dalam 10 tahun terakhir, kalian semua sudah melakukan apa? Tidak perlu saya menyebutkan satu persatu. Tuan, saya tua dan lemah. Kemampuan saya terbatas. Mohon izin, Tuan. Saya, mengundurkan diri dan kembali ke kampung halaman. Diizinkan. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Ini. Tangkap mereka. 8 tahun yang lalu, kamu membunuh keluarga 7 adikmu yang terdiri dari 8 orang, termasuk 2 anak kecil. Ayo ikut mereka. Membantu penyelidikan. Tangkap mereka. Kamu memanfaatkan tekanan dari Zenwutai sendiri. Ketika mencari keuntungan pribadi, kamu memberi diri sendiri. Ketika menyelesaikan masalah, Anda juga di sini. Sekarang Zenwutai ada urusan. Kamu ingin melarikan diri. Sudah tua. Masih naif? Sungguh lucu. Bawa pergi. Yang mulia. Aku. Saya tidak pensiun. Kita akan melanjutkan. Mohon Yang Mulia beri kesempatan. Semua. Ada siapa lagi yang ingin pergi? Bersedia melayani Yang Mulia. Baik, omong kosong, saya sudah cukup banyak berbicara. Saya hanya ingin bertanya, masalah ini, apakah kalian bisa melakukannya dengan baik? Yang Mulia tenang saja, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Berani dan tidak takut mati. Kalau begitu, ayo lakukan. Ingat, ada pejuang perlawanan. Bunuh tanpa ampun. Boleh tidak sesuai. Tapi harus legal. Ya. Mulut Yang Mulia. Kamu bilang orang-orang ini pergi. Apakah mungkin ke para pangeran itu memberitahu mereka? Tenang saja. Mereka yang berteriak itu. Mereka sudah mendengarnya. Ketakutan yang saya berikan kepada mereka jauh lebih besar daripada yang diberikan Li Xiaoyun. Lebih besar. Xiaoren ini terlalu menakutkan. Li Xiaoyun selama lebih dari 10 tahun. Dasar yang membangun pencapaian. Dalam waktu singkat 7 hari, Xiaoren telah menghancurkan hampir sepertiga. Li Xiaoyun dibuat seperti itu. Seharusnya saya merasa senang. Namun, cara Xiaoren sungguh mengejutkan saya. Baru berusia 20 tahun, namun memiliki kecerdasan seperti ini. Dan bagaimana? Pada awalnya, jika bukan karena kamu yang menyarankan saya untuk tidak bertindak secara buta, takutnya orang-orang di bawah saya sudah pasti akan terlibat. Yang Mulia adalah orang yang luar biasa. Memiliki pemikiran yang luar biasa. Juga adalah orang yang paham akan hal-hal yang jelas bagi Yang Mulia. Menteri tua dapat menasihati Yang Mulia. Xiaoren ini bukan orang biasa. Beberapa orang itu berteriak, ingin membuat Xiaoren membayar harganya. Bawahan saya, suruh mereka diam. Sejak pangeran dibunuh. Ayahandaku, kandidat yang paling panas untuk pangeran. Kandidat terpanas. Di dalam istana, banyak yang mendukungnya. Li Chong juga sangat menghargainya. Memberinya posisi sebagai pangeran. Untuk membantu mengelola departemen keuangan. Dengan banyak kasih sayang. Namun, baru-baru ini banyak orang mengajukan pemakzulan terhadap Li Xiaoyun. Hasilnya, ternyata tidak ada yang menghentikannya. Sepertinya, Li Yun ini juga tidak lebih baik. Masalah ini tidak sesederhana itu. Ayahandaku memang suka duduk menonton pertempuran. Dia selalu terbiasa memegang kekuasaan di tangannya, dengan erat di genggamannya. Siapa yang tidak tahu tentang kakak laki-laki dan adik laki-laki saya? Bagaimana mereka mati? Namun, membiarkan Xiaoren berhadapan dengan Li Xiaoyun juga baik. Jika tidak bisa membunuhnya, maka Xiaoren bagi Li Xiaoyun pasti akan menjadi masalah yang tak ada habisnya. Yang Mulia, menurut pendapat Menteri Tua,
Xiao Ren. Mungkin adalah menteri kesepian di masa depan. Menteri kesepian. Menteri kesepian ayahanda ini. Selalu berasal dari keluarga Lu. Keluarga Lu ini. Sangat setia kepada ayahanda Kaisar. Bagaimana dia bisa menganggap seseorang seperti Xiao Ren yang kecil ini? Keluarga Lu ini. Memang setia. Tetapi sekarang, apakah masih menjadi pejabat yang terasing? Itu sulit untuk dikatakan. Dan Xiao Ren ini. Masih muda. Berbakat. Taktik yang kejam. Zhuge Shenfeng. Menganggapnya sebagai keponakan. Ini secara tidak sengaja. Telah menciptakan ikatan antara dia dan keluarga Zhuge. Ini bagi Yang Mulia. Adalah sebuah pisau yang berguna. Yang bisa memotong dari luar. Dan dapat memotong di dalam. Yang Mulia. Jika itu adalah Anda. Apakah Anda tidak akan menggunakannya? Maksudmu. Adalah ayahanda Kaisar. Ini menggunakan Xiao Ren untuk menghadapi sekte. Dan kemudian membiarkan sekte. Menghadapi keluarga Zhuge. Hahaha. Begitu. Kegunaan Xiao Ren. Di masa depan. Namun. Ini juga pendapat buruk dari pejabat tua. Yang Mulia. Anggap saja ini sebagai obrolan santai. Hahaha. Yang Mulia. Pangeran keempat telah pergi ke Zhenwu Platform. Baiklah. Perhatikan dengan saksama. Saya ingin melihat. Bagaimana pangeran keempat melawan Xiao Ren. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Tuan. Hanya dalam 7 hari ini. Zhen Wutai telah menangkap total. Lebih dari 300 orang di bawah Li Xiaoyun. Sebagian besar. Adalah pejabat tinggi di istana. Oh, selain itu. Karena menolak ditangkap. Dieksekusi di tempat. Ada juga lebih dari 200 orang. Jika dihitung secara total. Ada lebih dari 500 orang. Kan? Kerja yang bagus. Yang Mulia. Jika tidak, mari kita berhenti sejenak. Pejabat dari berbagai daerah mengadukan Anda. Tidak sedikit, loh, kalau kita terus dengan kecepatan ini. Saya khawatir. Takut pada pangeran keempat. Tidak demikian. Kami mempertimbangkan para kepala departemen. Untuk merujuk pada laporan Yang Mulia. Tidak tahu berapa banyak. Jika terus berlanjut. Khawatir. Akan sulit untuk diselesaikan. Mari kita semua pergi. Masalah ini belum selesai. Bagaimana cara menangkapnya? Pertunjukan yang menarik baru saja dimulai. Bagaimana kita bisa berhenti? Tenang saja. Tentu saja. Akan ada yang terang-terangan maupun secara tersembunyi. Menambah bahan bakar untuk kita. Yang Mulia. Pangeran keempat telah datang. Menghormati pangeran keempat. Yang Mulia. Belakangan ini kalian semua telah bekerja keras. Namun, untuk melayani negara, juga harus memikirkan keluarga. Saya sudah mengirim seseorang. Untuk kalian semua para bangsawan yang terhormat. Menyampaikan hadiah yang berharga. Pulanglah lebih awal dan istirahatlah. Keluarga dan anak-anak. Tuan, kembali saja. Ya, Tuan. Yang Mulia. Kamu menemani Tuan Xiao. Menempuh jarak jauh ke ibu kota. Saya dengar. Ayah dan kakek di rumah. Tapi sangat merindukanmu. Jadi saya membawanya untukmu. Ayo lihat. Mereka semua bilang. Sangat merindukanmu. Cepatlah. Terima kasih atas niat baik pangeran keempat. Ayo temui kakek siang. Pangeran keempat. Kenapa kamu tidak membawa pamanku? Saya juga sangat merindukan keluarga saya. Di dalam ini. Semua adalah data bawahanku. Apakah kamu pikir mereka bersih? Selama aku mau. Besok. Kuil dari kemudian akan membawa mereka. Semua akan ditangkap. Saat itu. Saya jamin. Nasib mereka. Akan lebih buruk daripada orang-orang yang kamu tangkap. Lebih buruk. Lebih menyedihkan. Menyedihkan, kan? Apa hubungannya dengan saya? Mereka adalah yang menerima gaji dari Zhen Wutai. Hukum. Juga adalah pelanggaran mereka sendiri. Jangan bilang ditangkap. Bahkan jika dihukum mati. Tidak ada hubungannya dengan saya, Xiao Ren. Tidak masalah juga. Xiao Ren. Mereka semua terlibat karena kamu. Yang terjebak dalam ini. Dalam badai. Jika itu milik mereka. Istri dan anak-anak mereka dalam kesulitan. TSK, TSK, TSK. Utang darah ini. Semua itu harus dipertanggungjawabkan padamu. Yang Mulia, jangan katakan begitu. Bukan saya, Xiao Ren, yang memaksa mereka melanggar hukum. Itu, jika para bawahannya mendengar Anda mengatakan hal ini. Betapa mereka akan merasa kecewa. Apakah hati mereka tidak merasa dingin? Saya tidak tahu. Tapi, saya bisa membuat mereka merasa dingin. Taruh dokumen ini di sini. Tidak perlu merepotkan Dalisi.
Pejabat ini secara pribadi mengambil alih, mengadili dan mengeksekusi sendiri, tidak akan melindungi siapapun, secara pribadi, menghukum 9 keturunan mereka. Melawan hukum langit, Xiao Ren ini benar-benar tidak bisa diubah. Tunggu sebentar. Yang mulia, apakah ada perintah lain? Xiao Ren, kita sebenarnya tidak memiliki permusuhan yang dalam. Lepaskan orang-orang saya. Hentikan urusan ini. Saya bisa membantu Anda. Istana Kekaisaran. Membuatmu menyelesaikan misi Lu Shengnol. Mulai sekarang, kita tidak memiliki dendam lagi. Ikan mati. Jaring tidak harus hancur. Ikan, masih bisa hidup. Tapi jaring, harus dihancurkan. Dengan kata lain, kamu pasti ingin menempuh jalan yang gelap. Jika kamu memahami seperti ini, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lihatlah dengan baik. Saya menantikan kamu. Penampilanmu besok. Seseorang datang. Tangkap dia untukku. Hancurkan jasadnya. Hancurkan tulangnya dan sebarkan abunya. Masih menggunakan formasi. Kamu ini cukup licik. Jika bukan karena teknik mata ganda, hari ini sulit untuk dikatakan. Akan terjebak dalam masalah. Tapi untungnya, saya sudah keluar. Tuan Zhuge pernah berkata, selama bisa dibenarkan, maka boleh dibunuh. Bunuh dia. Simbol guntur 5. Kamu gila. Kamu bahkan ingin membunuhku. Segel negara. Li Yun, jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan membunuhmu. Hari ini, saya pasti akan mengambil kepalamu. Pangeran keempat, Tuan Xiao, kalian bertindak terang-terangan di istana. Sudah melanggar hukum. Mohon berhenti. Xiang Jin, segera berikan kepada Yang Mulia. Bunuh Xiao Ren. Jenderal Xiang, Pangeran keempat berusaha melakukan kudeta. Bekerja samalah dengan saya dengan cepat. Tangkap dia. Kamu omong kosong. Xiang Jin adalah orang yang ingin membunuhku. Saya adalah seorang pangeran. Apakah kamu percaya padaku atau padanya? Untungnya aku punya barang pelindung tubuh. Jika tidak, hari ini aku akan pasti mati. Untungnya aku punya kebiasaan menyelesaikan. Pedang Ziling tidak bisa membunuhmu. Aku akan turun tangan sendiri. Pelan, Tuan Xiao. Tuan Xiao, sudah lewat. Anak ini, kenapa tampaknya begitu mirip? Zhuge Shenhai, Su Gonggong, datang dari daerah terpencil ini. Binatang kecil. Dia ingin membunuhku. Dia ingin membunuh pangeran. Semua orang telah melihatnya. Segera bunuh dia. Su Gonggong, apakah kamu melihatnya? Dia masih ingin membunuhku sampai sekarang. Hahaha, Xiao Ren, Su Gonggong. Tapi yang di samping ayahku, ahli terkuat. Hari ini pasti mati. Su Gonggong, Pangeran keempat berusaha untuk memberontak. Saya sedang mencoba mencegahnya. Apakah Pangeran keempat benar-benar memberontak? Akan diselidiki oleh kantor keluarga kerajaan. Tuan Xiao, menyerang pangeran. Hal ini benar. Xiang Jin, tangkap Tuan Xiao. Jangan lengah. Harus melindungi Tuan Xiao dengan baik. Apakah kamu mengerti? Su Gonggong, tenanglah. Mo Jing, pasti akan menjaga Tuan Xiao dengan baik. Su Gonggong, dia. Pilihan takdir muncul. Pilihan 1. Tidak mati tidak berhenti. Terus memburu Li Yun. Hingga mati. Hadiah 1 jam. Tak terkalahkan di dunia. Pilihan 2. Meletakkan pedang dan menjadi Buddha. Hadiah teknik dan barang berharga. Cap luohan mengguncang langit. Tak terkalahkan di dunia. Itu bukan kaisar tua. Berapa banyak orang yang datang, saya tidak takut. Benar-benar bantuan dari langit bagi saya. Saya pilih 1. Pada saat ini, mendorong Xiao Ren untuk bertindak. Biarkan Sulin membunuhnya. Itu adalah cara terbaik. Xiao Ren, apakah kamu masih ingin membunuh saya? Hari ini sudah memburu saya sepanjang hari. Tapi tetap saja tidak bisa membunuh saya. Apakah di dalam hatimu? Sangat tidak menyenangkan. Kemarilah, aku akan berdiri di sini. Bunuh aku. Jika tidak, kamu tidak dianggap sebagai pria. Xiao Ren, kamu masih muda. Dalam melakukan sesuatu, jangan terburu-buru. Belum mengonfirmasi Xiao Ren. Apakah itu Zhuge Yao? Yang Mulia sangat menghargai pemuda ini. Perlu Yang Mulia menilai sendiri. Xiao Ren sementara ini belum bisa mati. Su Gonggong adalah utusan Yang Mulia. Dan aku juga adalah warga negara Dayu. Siapa yang berani melawan perintah suci? Tidak seperti kamu. Dia adalah keturunan bangsawan. Anak kesayangan langit. Namun dikejar oleh saya. Seperti anjing yang kehilangan rumah. Apakah kamu tidak merasa malu? Begitulah. Masih ingin merebut tahta. Jika saya adalah kamu, lebih baik langsung bunuh diri. Supaya tidak mempermalukan kerajaan. Xiao Ren, aku akan membunuhmu.
Pangeran keempat, lihatlah dirimu. Sekarang kamu panik. Sekarang seluruh tubuhku tidak memiliki sedikit pun kekuatan spiritual. Tenangkan dirimu. Ayo bunuh saya. Pukul ke sini. Ah, pergi jauh dariku. Hari ini saya harus membunuhmu, Yang Mulia. Baiklah, jika Yang Mulia tahu, kamu seperti ini sekarang, akan kecewa padamu. Xiao Ren, urusan kita belum selesai. Pangeran keempat, memberikanmu kesempatan. Kamu juga tidak berguna. Nanti jika ada waktu, harus ingat, ayo potong kepalaku. Tuan Xiao, terlalu berlebihan juga tidak baik. Kamu sudah unggul. Peristiwa hari ini juga tidak akan sesederhana itu. Masa lalu, menghadapi pangeran. Meskipun ada 1000 alasan, harus dipertimbangkan. Martabat kerajaan. Terima kasih atas peringatannya, Su Gonggong. Tapi saya berasal dari daerah terpencil. Sudah terbiasa dengan kebuasan. Susah payah mendapatkan posisi unggul. Harus mempertahankannya. Mengenai muka kerajaan. Saat hidup dan mati. Siapa yang peduli tentang itu? Seperti semut yang berjuang. Apalagi, saya adalah manusia. Xiang Jin, membawa Xiao Ren untuk ditahan. Sendiri, Tuan Xiao, telah menyinggung Su Gonggong. Mohon tunggu sebentar. Bapak Han, datang ke sini. Adalah Perdana Menteri Zhuge. Ada perintah apa? Su Gonggong yang bijaksana. Tuan Xiao, adalah cucu Perdana Menteri saya. Perdana Menteri tidak dalam keadaan baik hari ini. Ingin bertemu Tuan Xiao. Ingin meminta Tuan Xiao untuk melayani situasi di sini. Tuan Zhuge belum tahu. Su Gonggong. Perdana Menteri memerintahkan saya membawa Tuan Xiao pergi. Jika Su Gonggong memiliki keberatan, silakan pergi ke rumah Perdana Menteri untuk bertemu Tuan. Misi saya adalah membawa Tuan Xiao pergi. Bapak Han, tolong sampaikan kepada saya untuk kembali. Terima kasih, kakek. Tapi sekarang saya ada urusan resmi. Tunggu saya menyelesaikan urusan resmi. Kembali dan temui kakek lagi. Tuan Xiao, apakah Anda yakin? Jabatan Zhen Wutai. Anda kembali dan jelaskan kepada kakek. Ini adalah keinginan saya sendiri. Selain itu, tolong, Tuan Han, untuk menyampaikan pesan kepada Gubernur Lu Sheng. Katakan bahwa saya, Xiao Ren, tidak cukup mampu untuk memenuhi tugas ini. Jabatan Zhen Wutai. Mohon agar dia mencari orang lain yang lebih kompeten. Mengenai hal ini malam ini, Lu Sheng pasti sudah tahu. Berpura-pura tuli dan bisu, yang membuat dirinya sendiri mengurusnya. Juga dia. Sekarang jika ada masalah, dia yang harus menanggungnya. Tunggu Zhuge Family. Berbicara seperti kentut. Janji-janji kosong yang dia buat. Saya, Xiao Ren, benar-benar ingin mendapatkan Jenderal Xiang. Saya lebih mengenal jalan ke sel daripada Anda. Ayo pergi. Tuan Xiao, Anda juga tidak perlu pergi. Sel apa? Silakan. Sementara ini, tinggal di kediaman saya. Tinggal 1 malam dulu. Silakan. Yang Mulia Gubernur, Xiao Ren ini, secara terbuka menyerang pangeran. Dan juga ingin mengundurkan diri. Lebih baik, kita setujui saja. Orang ini tinggal di sini. Hanya akan membawa masalah bagi Zenu Platform. Apakah kalian semua sependapat dengan Tuan Liu? Apakah itu satu pendapat? Gubernur, aku juga berpikir begitu. Gubernur ini sekarang juga merasa, ini sangat rumit. Saya awalnya berpikir, Xiao Ren hanya bersaing dengan pangeran. Ini saling berhadapan. Tidak disangka dia sekarang memburu pangeran. Meskipun ada alasan di baliknya, tapi ini terlalu berani. Sig, mari tunggu dulu. Kita tunggu berita dari istana. Ya. Yang Mulia Zhuge. Jangan mempermalukan keluarga lu kalian. Benar-benar satu generasi. Tidak sebanding dengan generasi sebelumnya. Kakekmu adalah orang yang tidak berguna. Ayahmu juga begitu. Sekarang giliranmu. Atau, institusi Zhen Wutai ini, di tanganmu. Fungsinya akan hilang sepenuhnya. Siapa yang tadi bilang, ingin mengusir cucuku, yang mengusir dari Zhen Wutai? Laporkan kepada Yang Mulia. Mohon ampun kepada Yang Mulia. Jika kamu tidak bisa melakukannya, segera cari tempat untuk mati. Jangan mempermalukan keluarga lu kalian. Oh, benar. Jangan sampai memalukan keluarga lu kalian. Sudah lama hilang. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Selamat tinggal, Yang Mulia. Seseorang, cepat pergi ke pengadilan istana. Bawa Xiao Ren kembali. Sudahlah, aku akan pergi sendiri. Yang Mulia. Xiao Ren, mengandalkan dukungan keluarga Zhuge, mengabaikan martabat kerajaan, menghina kekuasaan kekaisaran. Dia secara terbuka memburu putra saya. Yang Mulia, Anda harus bertindak untuk putra saya, Yang Mulia, anak haram. Pada akhirnya sulit untuk mendapatkan tempat yang terhormat. Saya benar-benar tidak menyangka, di antara banyak pangeran, ternyata tidak ada satupun yang bisa menyamai pangeran mahkota.
Tidak bisa ya tidak bisa. Anda sudah tereliminasi. Cepat pergi. Adalah. Yang mulia. Apa yang harus dilakukan terhadap Xiao Ren? Anak itu Xiao Ren. Terlalu mirip dengan Zhuge Shenfeng. Aku ragu. Pangeran ke-13. Berbohong. Apakah dia berbohong? Coba saja pangeran tua ke-13. Maka kita akan tahu. Apapun Xiao Ren. Apakah dia Zhuge Yao? Semua akan mati. Tetapi tidak bisa dengan identitas Zhuge Yao. Untuk mati. Peristiwa tahun itu menjadi sangat ramai jika diketahui oleh orang yang berniat jahat. Memanfaatkan ini untuk memberontak, menggoyahkan kekuasaan kekaisaran. Benar. Jadi Zhuge Yao harus mati. Pergi panggil Huaigu. Iya. Ayahanda. Anak durhaka. Bukankah kau bilang, kau sudah membunuh anak itu? Kenapa Xiao Ren masih hidup? Ayahanda tahu Xiao Ren adalah anak itu dari tahun lalu. Ayahanda, Ananda tidak bermaksud demikian. Sungguh, ini adalah Xiao Ren. Sangat aneh. Selama 10 tahun ini, aku sudah berulang kali ingin membunuhnya. Namun, semua usaha itu gagal. Cukup. Sepertinya Xiao Ren benar-benar Zhuge Yao. Jadi, katakan padaku, mengapa setiap kali tidak bisa membunuhnya? Begini, Ayahanda, setiap kali saya, sebagai putra, ingin bertindak, dia selalu bisa mengubah situasi buruk menjadi baik, seolah-olah langit melindungi, perlindungan ilahi yang hanya mungkin untuk keluarga Li kami. Bagaimana mungkin itu? Keluarga Zhuge? Pemboros. Beritahu semua pangeran, saya ingin mengadakan jamuan, mengundang Xiao Ren, menangkap pengkhianat di istana. Ayahanda, Xiao Ren memiliki ambisi yang besar, tidak bisa dipakai lagi. Jika aku menyuruhmu pergi, maka pergi saja. Kenapa banyak bicara? Beritahu semua pangeran. Besok, siapapun yang membunuh dalam pertandingan, membunuh Xiao Ren, saya akan mengangkatnya sebagai pangeran mahkota. Ya, yang mulia. Jenderal, Su Gonggong berkata untuk membebaskan Tuan Xiao. Mengadakan jamuan secara terang-terangan. Juga harus menjamu Tuan Xiao. Apa? Mengejar pangeran. Begitu saja dibebaskan. Keluarga Zhuge. Apakah mereka punya kemampuan sebesar itu? Mengejar pangeran. Mengguncang seluruh kota. Saya di sini sekarang. Seperti tidak terjadi apa-apa. Lihat, makanannya cukup enak. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Anda bisa pulang. Jenderal Xiang, terima kasih atas kerja kerasnya. Saya akan pergi setelah selesai makan. Malam ini, saya merepotkan Anda. Ini jelas Xiao Ren memberikan gubernur sebuah peringatan. Pengawas Xiao memiliki selera yang baik. Aduh, bukankah ini gubernur Zhen Wutai? Lu Sheng, apakah Tuan Lu terlibat dalam racun? Sudah lama tidak bertemu. Malam ini, datang untuk tugas resmi. Peristiwa hari ini, pasti akan memberi penjelasan. Masih ada kompensasi yang sesuai. Pasti akan membuat Anda puas. Tuan, saya sudah terlalu sering mendengar kata-kata ini. Apakah ada sedikit yang nyata? Sebuah pil obat berkualitas tinggi. Duta luar negeri dari Zhen Wutai telah meninggal. Anda secara bersamaan menjabat sebagai Tuan Lu. Malam ini, saya merasa pusing. Sungguh, saya tidak melihatnya. Anda sudah datang. Jangan tersinggung. Wang Bujin, kalian berdua melakukan apa? Juga tidak tahu untuk mengingatkan saya. Tuan Lu, ada perintah lain? Oh ya, di mana Liu Cheng? Dia terjatuh. Dia sedang di rumah untuk memulihkan diri. Baiklah, ayo pergi, kembali ke Zhen Wutai. Tunggu sebentar. Apakah Tuan Lu memiliki perintah lain? Yang mulia mengadakan jamuan. Mengundang semua pangeran. Mungkin akan membuat pangeran keempat meminta maaf kepada Anda. Meminta maaf. Meminta maaf. Saya melihat jelas bahwa ini adalah pesta Hongmen, bukan? Tapi kebetulan, Li Xiaoyun juga akan pergi. Bunuh dia. Kebetulan lagi bunuh yang itu. Kaisar anjing. Sudah tahu. Tuan, orang lain semua sudah mati. Hanya menangkap dua ini. Orang tua.
Sudah lama tidak bertemu. Ayo, Tuan Xiao benar-benar membuat si tua ini bingung. Di depan Tuan Xiao, bagaimana saya bisa berani menganggap diri sebagai orang tua? Semoga Anda tidak marah. Kami tidak berdaya. Menambah kesulitan bagi Anda. Mari kita atur di istana. Selalu menemani Anda. Bagaimana ini dikatakan? Yang berniat malah tidak sengaja. Bukan kesalahan kalian. Siang Ge, karena orang tua sudah datang. Baru-baru ini. Mari kita atur di istana kerajaan. Dapat diatur oleh Liun. Dikirim sebagai prajurit mati. Pasti menangkap. Juga tidak bisa ditanyakan apa-apa. Siang Ge, kamu pergi atur. Tentang urusan tuan tua itu. Ingat, uang tidak cukup. Pergi ambil dari gudang. Besok, kamu akan menjaga di ibu kota. Ya. Terima kasih banyak Tuan Xiao. Meskipun saya memiliki sistem, punya kepercayaan diri. Tapi di pesta Hongmen, sebaiknya jangan biarkan Siang Ge terlibat. Biarkan dia melihat. Orang-orang di Zenutai sudah cukup. Cangtong Wang Bujin. Lihatlah kalian semua. Urusan kotor selama bertahun-tahun ini. Apa isinya? Pasti kalian berdua sudah tahu. Pangeran keempat sudah. Tidak punya waktu lagi untuk mengurus kalian. Dan aku. Itu juga bukan untukmu. Kesabaran yang cukup. Mulai malam ini. Seluruh panggung pertarungan kota. Hanya perlu saya. Suara satu orang. Juga hanya perlu mendengarkan saya. Perintah satu orang. Entah itu Lu Sheng atau kekuatan pangeran lainnya. Baik kekuatan. Siapapun yang berani lagi. Mengkhianati. Saya tidak hanya akan membunuhnya. Aku akan tetap melakukan semuanya. Membunuh keluarganya. Keluarga beserta anak-anaknya. Mematuhi perintah yang mulia. 2. Pangeran keempat tidak akan menyerah dengan mudah. Mungkin saja akan memanfaatkan kesempatan untuk membuat kerusuhan. Kamu besok menjaga di ibu kota. Baik itu pangeran keempat atau pangeran lainnya. Kekuatan pangeran. Jangan biarkan mereka menggunakan nama yang mulia. Membuat kerusuhan. Mengerti? Ya. Semuanya sudah diatur. Di luar tidak ada kekacauan. Aku ada di istana. Bunuh Liun, pangeran lainnya dan kaisar. Tahta ini, bukankah itu milik saya? Apa? Besok kaisar mengadakan jamuan. Tidak benar. Benar-benar tidak benar. Ini adalah jamuan Hongmen. Besok kamu tidak boleh pergi. Kakek, cucu tahu ini adalah jamuan Hongmen. Tapi saya harus pergi. Saya bisa menyelesaikannya besok. Kaisar anjing dan pangeran sampah. Adik Yao, jangan terburu-buru. Di samping kaisar anjing, Su Gonggong yang itu, sangat setia. Kekuatan bahkan lebih dari seluruh Dayu. Tidak bisa dianggap remeh. Sudah mencapai tingkat 1. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Apalagi, di dalam istana semua adalah orang kaisar anjing. Di luar istana masih ada kekuatan. Itu tidak mungkin. Kian-kian benar. Selain itu, saya belum sepenuhnya siap. Saya sudah mempercepat. Beritahu paman kedua kamu. Bawa pasukan kembali ke ibu kota. Tapi besok, belum tentu bisa sampai. Tunggu paman kedua kamu kembali baru pergi. Oke? Kakek, kian-kian. Kalian tenang saja. Saya bisa mengatasinya. Kamu pasti harus pergi besok. Betul. Baik. Besok saya akan pergi bersamamu. Bahkan jika harus mati. Saya juga ingin mati bersama cucu saya. Mati bersama. Kalau begitu, saya juga ingin pergi. Saya tidak ingin hidup dengan cara yang tidak berarti. Inikah yang disebut keluarga? Kalian tenang saja. Saya akan ke sini besok. Tentu saja, saya tidak akan melakukannya. Membiarkan kalian dalam masalah. Sebaliknya, kekayaan keluarga Zhuge segera akan datang. Kaisar anjing ini terlalu banyak anak. Tidak heran anak bibiku. Apakah pangeran sebelumnya hidup atau mati? Dia tidak peduli. Perdana Menteri juga datang untuk memberi. Xiao Ren berdiri di panggung. Sepertinya Xiao Ren benar-benar Zhuge Yao. Hari ini, saya pasti harus membunuh Xiao Ren. Xiao Ren, meskipun saya tidak tahu mengapa ayahanda, mengapa membunuhmu, tapi demi posisi pangeran, hari ini kamu harus mati. Hamba Xiao Ren. Menghadap Yang Mulia, tidak perlu hormat. Terima kasih, Yang Mulia. Xiao Aiking masuk ke ibu kota. Tidak sampai setahun. Sudah menemukan banyak pengkhianat di istana. Sungguh pemuda berbakat. Contoh menteri yang setia. Yang Mulia, pujian Anda terlalu berlebihan. Semua ini adalah tugas hamba. Tugas yang menjadi tanggung jawab. Xiao Aiking terlalu merendah. Berikan anggur. Saya ingin menghormati Xiao Aiking dengan segelas. Anggur ini pasti ada masalah. Tidak bisa diminum. Yang Mulia, saya benar-benar minta maaf. Hamba sebelumnya terkena cacar. Dokter bilang tidak boleh minum alkohol.
mengira bisa menghindari anggur beracun. Apakah itu bisa dianggap selesai? Tidak masalah. Aku mendengar bahwa Xiao Ai King adalah murid dari pemimpin gerbang tanda roh. Apakah kamu bersedia untuk bertanding dengan para pangeranku? Mari kita adu kemampuan. Kesempatan ini datang. Tentu saja bisa. Untuk berlatih dengan para pangeran. Ini adalah keberuntungan bagi hamba. Kamu sendirian. Tidak akan bisa melawan begitu banyak pangeran. Tidak bisa. Tenang saja. Tidak ada masalah. Xiao Ren. Kamu memang terlalu muda. Jika kamu dibunuh oleh pangeranku, itu hanya menunjukkan bahwa kemampuanmu tidak cukup. Jika tidak ada anak-anakku, semuanya adalah serangan mematikan. Kamu pasti juga akan menggunakan serangan mematikan. Jika kamu benar-benar berani di depan banyak orang membunuh pangeran, aku akan punya alasan untuk membunuhmu. Xiao Ren, tidak menyangka, kan? Aku benar-benar pangeran. Hari ini aku pasti akan membunuhmu dan merebut posisi sebagai pangeran mahkota. Maaf, demi tahta. Xiao Ren, kamu harus mati hari ini. Xiao Ren, hari ini adalah hari matimu. Sepertinya kaisar yang bodoh ini telah berjanji sesuatu. Jika tidak ada urusan dengan pangeran yang tidak memiliki dendam atau permusuhan terhadapku. Mengapa juga harus terlibat dalam pembunuhan terhadapku? Tapi tidak masalah. Semua pangeran ini adalah penjahat yang licik. Jika dibunuh, itu berarti menegakkan keadilan. Kalian begitu banyak. Apakah kalian ingin menyerang bersama? Sombong. Xiao Ren, kau berani menyerangku. Kau yang pertama mati. Kau. Pangeran, yang mulia. Xiao Ren, hanya berlatih. Kau berani membunuh pangeranku. Orang-orang, tangkap Xiao Ren. Jika pangeran membunuh Xiao Ren, aku akan mengangkatnya sebagai mahkota. Jika seorang pejabat membunuh Xiao Ren, aku akan memberi hadiah 1000 tael emas. Naik pangkat 3 tingkat. Dia adalah cucuku. Siapa yang berani menyentuhnya? Itu berarti melawan keluarga Zhuge. Perdana Menteri Zhuge. Dia hanyalah seorang anak haram. Apakah kau benar-benar ingin melindungi pelanggar berat yang membunuh pangeran? Kaisar anjing. Kau jelas tahu. Xiao Ren adalah Zhuge Yao. Dia adalah cucu kandung kakekku. Pada tahun itu, kau membunuh pangeran dan pangeran kedua. Paman besar saya. Mengejar Xiao Yao selama 10 tahun masih belum cukup. Sekarang masih harus membunuhnya. Siapa yang tidak tahu? Kamu hanya karena sebuah ramalan. Apa ramalan ini? Kamu bukanlah kandidat utama untuk merebut tahta. Kamu tidak tahu. Dulu, guru negara meramalkan. Keluarga Zhuge akan melahirkan bintang Ziwei. Menggulingkan Dayu dan mendirikan dinasti baru. Tidak heran ayahanda. Membuat saya terus mengawasinya. HMPH, dengan sifat Xiao Ren yang seperti ini, masih ingin mendirikan dinasti baru. Apakah dia layak? Sekarang saya sudah mencapai kekuatan tertinggi. Jika mereka digabungkan, tidak cukup untuk saya kalahkan. Benar. Sebuah ramalan yang tidak berarti. Kamu, sang kaisar, telah membunuh seluruh keluarga putra sulung saya. Selama bertahun-tahun ini, kaisar dan para pangeran ini bersaing untuk kekuasaan dan keuntungan. Rakyat menderita dan hidup dalam penderitaan. Tuan-tuan, janganlah membantu kejahatan. Zhuge Xuan, jangan bicara sembarangan. Datanglah, bunuh kelompok keluarga Zhuge ini. Pengkhianat dan penjahat. Bunuh semuanya. Saya ingin tahu siapa yang berani. Suatu hari, kekuatan bela diri Xiao Ren. Perkembangan begitu cepat. Aku memiliki kekuatan tingkat 1. Perhatikan serangannya. Sulin memang seorang. Jatuh begitu mudah. Xiao Ren sangat menakutkan. Kaisar anjing. Kamu yang membunuh seluruh keluargaku. Apa yang sedang terjadi? Paman kedua, kenapa kamu datang? Kenapa kamu membawa putri? Ah, Li Yunran sekarang sudah bukan putri lagi. Dia adalah ratu hutan. Ratu hutan. Yunran. Tentu saja. Yunran. Yunran, cepat bantu ayahanda membunuh Xiao Ren. Dia membunuh kakakmu. Sekarang dia juga ingin membunuh ayahanda. Bantu aku membunuh Xiao Ren. Aku melantikmu sebagai putri mahkota. Ayahanda, kamu tidak berpikir. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Hanya untuk bersama Zhuge Shenfeng. Kembali, kan? Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Kamu Li Yun.
Bahkan semua pangeran. Kalian semua tidak menganggapku manusia. Hanya menganggapku sebagai alat. Hanya Xiao Ren yang menganggapku sebagai manusia. Aku secara tidak sengaja bertemu dengan Yang Mulia Zhuge. Baru tahu kamu ingin mengepung Xiao Ren. Jadi aku kembali. Putri. Kamu. Tuan Xiao. Jangan panggil aku putri. Putri dari negara Dayu yang lalu. Sudah mati. Di depanmu. Adalah permaisuri hutan, Li Yunran. Juga. Liran, siapa yang menyukaimu? Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Selesaikan dulu. Ayahku yang baik ini. Kaisar anjing. Terimalah kematian. Jangan bunuh aku. Tolong, biarkan aku pergi. Tolong ampuni saya. Aku akan memberikan tahta padamu. Belum cukup, kamu membunuh ayahku. Ketika membunuh keluargaku. Kenapa tidak terpikir untuk membiarkan mereka hidup? Bahkan bukan lawan bagi ayahku. Lawannya. Aku tidak ingin mati. Aku masih ingin hidup. Lin Huaigu. Kamu pikir aku tidak melihatmu? Apa kamu bisa melarikan diri? Xiao Ren, Xiao Ren, Xiao Ren, aku salah. Mengingat kita. Sebagai saudara seangkatan. Di atas muka. Tolong ampuni saya. Aku salah. Saudara seangkatan. Persahabatan. Dalam 10 tahun. Kamu selalu menargetkan aku. Kita tidak memiliki sedikit pun persahabatan. Namun, aku bisa tidak membunuhmu. Benarkah? Terima kasih, saudara murid. Terima kasih, saudara murid. Tentu saja itu benar. Membiarkanmu mati seperti ini. Terlalu murah untukmu. Aku akan membuat semua meridianmu putus. Menjadi seorang yang tidak berguna. Menderita seumur hidup. Ah. Xiao Ren. Hatimu sangat kejam. Tidak sekejam orang-orang Li. Keponakan yang baik. Hebat sekali. Tidak menyangka kamu sendirian. Langsung menghancurkan keluarga Li ini. Semua dimusnahkan. Nanti. Juga harus bersamaku. Berlatih bersama ya. Ah. Ini adalah sistem perawatan saya. Jika datang lagi, aku tidak bisa. Paman kedua. Aku sedang sangat sibuk sekarang. Aku ingin naik tahta. Ah. Nakal, kamu kembali. Kakak Xiao Ren. Tunggu aku. Saya ingin mengambil hutan. Menjadi bagian dari dinasti NU. Cucu, pelan-pelan. Kakak Xiao Ren. Kamu hanya perlu setuju padaku. Menikahlah denganku. Aku akan menjadikan seluruh hutan. Sebagai mas kawin untukmu. Aku membiarkan Li Yunran. Lebih bebas sedikit. Dia sepertinya. Poin keterampilannya tidak tepat. Sekarang setiap hari menggangguku. Kau ingin aku menikahinya. Urusan di istanaku. Tak ada habisnya untuk dikerjakan. Susah payah mencari waktu untuk bersantai. Dia juga ingin ikut. Kau adalah permaisuri hutan. Bagaimana bisa sembarangan? Menganggap hutan sebagai mas kawin. Berikan pada orang lain. Lalu bagaimana? Seluruh benua. Bukankah hanya hutan yang tersisa? Tak ada yang bisa ditaklukkan lagi. Jadi hutan ini. Bukankah pada akhirnya akan menjadi milikmu? Ini aku lakukan untuk memikirkan rakyat hutan. Lagi pula, aku tidak berani melawanmu. Xiao Ren. Kakak Xiao. Selama bertahun-tahun ini, hidupku sangat sulit. Aku tahu sekarang kau sudah menjadi kaisar. Aku bersedia menjadi selirmu, menjadi permaisuri. Bahkan jika hanya menjadi seorang pelayan istana pun tidak masalah. Mimpi, kakak Xiao Ren. Bukankah itu bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan? Kalian berdua, bagaimana bisa bersama? Aku. Ini semua salah Lin Huaigu. Dia menemukanku, mengatakan bahwa ada banyak sumber daya yang bisa membawaku untuk berlatih. Hasilnya, kami hanya mencari di gunung, mencari ramuan dengan sembarangan, membuat saya menderita. Saluran darahnya hancur total. Saya baru menyadarinya kemudian. Ternyata dia sudah sejak lama. Bukan lagi seorang pangeran. Dan dia juga. Saluran darahnya terputus. Omong kosong. Berani kamu di depan yang mulia. Menggosip. Kembali bersamaku. Kita pergi sekarang. Seandainya aku dulu bisa lebih mendukung Xiao Ren. Bersikap baik kepada Xiao Ren. Mungkin sekarang aku sudah jadi permaisuri. Hanya kamu. Kamu masih permaisuri. Lihat dirimu. Hanya seperti seorang pengemis. Hanya aku yang menginginkanmu. Siapa yang menginginkanmu? Kamu yang pengemis. Seandainya bukan karena kamu. Bagaimana aku bisa jadi begini? Semua ini karena kamu. Seandainya bukan karena kamu. Apakah aku akan mengusir Xiao Ren? Ah. Kenapa mereka bertengkar? Orang-orang seperti mereka. Hanya akan menyalahkan. Menyalahkan orang lain. Sudahlah, kamu bengong apa? Kembali ke istana. Aku tidak akan kembali ke istana. Saya baru saja keluar dari istana. Sebelumnya diperlakukan seperti alat. Sekarang, hanya ingin bebas. Masih ingin kamu. Baiklah. Sebenarnya, aku ingin membawamu kembali ke istana untuk menikah. Benar-benar. Tentu saja itu benar. Kalau begitu, mari kita kembali ke istana untuk menikah.
Tim produksi. Produser utama. MA Guanghao. Produser Tu Guanghao. Produser San Qiang. Pengawas Yushun. Yushun. Produser eksekutif. Pang Jingjing Longyan. Produser lokasi Wen Feng. Koordinator Yu Wen Feng. Koordinator Lin Jiayao. Lin Jiayao. Tim direktur. Sutradara Song Guangfu. Sutradara eksekutif Zhen Shilong. Chen Shilong Chen Jinlong. Catatan lokasi. Zhang Yewen. Sutradara casting. Sutradara casting. Tu Hangbin. Zhang Chao. Zhou Si. Tu Hangbin. Zhang Chao. Zhou Si. Daftar pemeran. Pemeran. Sang Yuchen sebagai Xiao Ren. Xiu Yuxiu sebagai Liun Ran. Yao Qingjun sebagai Zhuge Shenfeng. Yong Qingjun sebagai Zhuge Shenfeng. Liu Guojie sebagai Zhuge Xuan. Susu sebagai Zhuge Yu. Susu memerankan Zhuge Qian. Lu Guochong memerankan Lin Huaigu. Ting memerankan Shen Xiaoya. Yang Zhao Wei memerankan Li Xiaoyun. Wang Jiayu memerankan Fang Ling Er. Ju Jiayu memerankan Fang Ling Er. Yuan Kai memerankan Lao Liu. Yuan Kai memerankan Lao Liu. Yu Huyang memerankan Lao. Lu memerankan Bei Jin. Pei Gen memerankan Cui. Tea memerankan Huan. Zhang Xin memerankan Xiang. Huang Wentao memerankan Wang Shoui. Huang Wentao memerankan Wang Shoui. Wu Hi memerankan Sang Tong. Wu Hi memerankan Sang Tong. Yo memerankan Tian Sheluo. Yo Yan memerankan Tian Sheluo. Zhao Meng memerankan. Gu Tiantian memerankan Li Chenhe. Gu Tiantian memerankan Li Chenhe. Zhang Xingze memerankan Zhao Wei. Zhang Xingze berperan sebagai Zhao Wei. Gu Yuhuan berperan sebagai Li Kexin. Gu Yuhuan berperan sebagai Li Kexin sebagai pembeli yang menghalangi. Wen San memerankan Sui Lao. Chen Li memerankan Chen Li Wei. Dan Li Chong diperankan oleh Li Chong. Chu berperan sebagai Niao. Huli berperan sebagai Xiang. Li Jiaqi berperan sebagai Lu Sheng. Ma Zipo berperan sebagai Li Jianxiu. Yu Sunyu berperan sebagai Chang Tong. Sun Qi berperan sebagai Yu Diao. Kuo Kai berperan sebagai Wang Bujin. Berperan sebagai Bujin. Ding Yong berperan sebagai Sulin. Ding Yong berperan sebagai Sulin. Yang Chao Wei berperan sebagai Hai Jing. Yang Chao Wei berperan sebagai Hai Jingsheng. Zhang berperan sebagai Hai. Zhang Jun berperan sebagai Hai Yu. Chai Hua berperan sebagai Tang. Du Chang'an berperan sebagai Fang. Han Shuai berperan sebagai Chen King. Tan Xinpeng berperan sebagai Liu Cheng. Tan Xinpeng berperan sebagai Liu Cheng. Dapat diperankan oleh Niu Ben. Tim pasca produksi. Tim pasca produksi. Direktur pasca produksi Hu Xiang. Hu Xiang. Penuntun penyuntingan Liu Junwi. Penyunting Liu Junwi. Penyunting Liu Zaolin Gao Kesiang. Zhao Kesiang produser pasca produksi. Produser pasca produksi Li Shihui Shen King Ye Yuking. Pewarna. Pewarna Hu Xiang. Tim suara di Yining Dao An Ying Shi Wen Hua Yo Xian Gongxi. Dongyang Yingtan Dao Ke Ying Shi Wen Hua Yo Xian Gongxi. Direktur suara Yu Shuhua. Yu Shuhua. Penyiar campuran. Ju Jiaqi Xiasui. Tim efek khusus. Tim Suancheng Jusen Culture Co. Ltd. Direktur efek visual Wang Yanping. Wang Yanping. Tu Yanping. Penyedia efek visual. Xie Feng Oushan Herwan Xiaowei San Peng Hiwei Juruisi Deng Xinyun Yiwei. Grup fotografi. Grup fotografi. Fotografer Tanah Erosi. Fotografer Yanzan. Zheng Binbin. Shuai An Yanzan. Zheng Binbin. Shuai An. Asisten fotografi. Asisten fotografi. Asisten fotografi Hu Mingwei. Grup pencahayaan. Grup pencahayaan. Penanggung jawab pencahayaan Nilonglong. Asisten pencahayaan Nilonglong. Asisten pencahayaan Yu. Ma Zhengguang. Xia Mingyu. San Lianjin. San Haoran. Song Yingchun. Chai Lian Hao. San Hao. Song Yingchun. Ji Lian Hao. Pramugari. Qin Jiasong. Hua Jia. Tim kostum dan tata rias. Penanggung jawab gaya Cucula. Hansa Chola. Penata rias. Liu Jingyi. Lai Ying. Yang Fang. Li Wei. Chen Yin. Wang Xiu. Yan Yi. Penanggung jawab kostum dan makeup. Zhang Zunxiu. Kiao Xintian. Kostum dan makeup lokasi. Yang Shijia. Sempurna. Sopir grup. Foto adegan Pi Shijia. Direktur seni Mei Guanpu. Bei Yukian Beike. Grup seni rupa. Bei Yukian. Properti. Luo Jianwei Yuan Yinghao Fang Sanqiang Kang Song Suli Siakai Dai Jianfeng. Kang Song Suli Siakai Dai Jianfeng Wen Hao Huang Xuan Suai Bei Yuran. Manajemen lokasi. Wang Liang. Zhang Qi. LV Wenbin. Zheng Lin. Lu Wenbin Zheng Lin Ri Haibao. Poster Huda. Foto-foto Huda. Potongan gambar Pi Shijia. Hanya bayar untuk tinggal. Pengemudi. San Rutang Yuan Yinhang Zhang Yanhong. Liu Hong Surui Fang Lu Fei Fei Ran Gangqiang Luo Zihan. Zai Gangqiang Luo Zihan. Dongyang Yingtan Dao Ke Ying Shi Wen Hua Yo Xian Gongxi.